Selamat sore teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sudah hadir di dalam acara kita pada sore hari ini, webinar Muda Bicara Nyata yang merupakan rangkaian peringatan International Youth Day 2024 yang diselenggarakan oleh Yayasan Gemilang Sehat Indonesia yang kali ini juga meluncurkan kampanye Hear Us Out yang bertujuan untuk mengamplifikasi suara anak muda di Indonesia. Dan sebetulnya sebagai wujud dukungan pemberdayaan dan representasi yang lebih besar bagi orang muda dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, di sini saya sudah melihat beberapa narasumber kita sudah hadir. Saya ingin menyapa dulu ada Kak Putri Nabila dari Koalisi Perempuan Indonesia. Halo, selamat sore. Selamat sore Kak Putri semuanya. Ah, terus satu lagi juga ada Kak Ananda Stefan dari Duta Genre DKI Jakarta. Selamat sore Kak Stefan. Selamat sore Kak Putri dan teman-teman. Oke, di sini juga tadi sudah hadir Kak Iren dari Youth Health Hub Indonesia. Apakah sudah bisa bergabung lagi Kak Iren? Oke, nanti mungkin Kak Iren bisa segera bergabung ya. Tadi sudah bergabung sih, kayaknya ada kendala sedikit. Kemudian juga untuk teman-teman YGSI, halo, selamat sore. Ya, di sini saya juga ingin menyapa teman-teman peserta. Ada Kak Maurin, ada juga Wait. Kak Kayu, Kak Adelia, Kak Arya, Kak Sarah, Kak Santi, Kak Feni, Kak Ferian. Halo, selamat sore semuanya. Ya, teman-teman Sore. kalau boleh dikasih emoticon dong. Boleh dikasih reaction, boleh di kolom chat maupun di profil masing-masing. Ya, makasih Kak Santi, makasih teman-teman YGSI dan juga Kak Ferian, Kak Kayu. Ya, nah kita akan mulai webinar kita sore hari ini sambil menunggu Kak Iren untuk bergabung kembali. Kita sudah kedatangan dua narasumber, tapi sebelumnya gitu ya, saya ingin menyampaikan bahwa kampanye ini mengajak orang muda untuk menunjukkan keberanian serta semangat dan tekad mereka dalam perjuangan isu-isu penting yang selama ini kurang mendapat perhatian. Nah, kampanye ini sebetulnya juga diharapkan dapat menciptakan ruang di mana suara orang muda itu didengar gitu ya dan dihargai serta mempromosikan perubahan positif yang akan membawa dampak nyata bagi kehidupan mereka dan masyarakat secara keseluruhan demi masa depan yang adil dan inklusif. Nah, webinar Muda Bicara Nyata ini sebetulnya bertujuan untuk menciptakan ruang di mana suara muda dengar, dihargai, kemudian juga ingin menghadirkan orang muda yang punya peranan aktif gitu ya dalam membentuk masa depan yang sehat dan aman dari kekerasan. Serta yang paling penting adalah menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka. Maka sebetulnya hari ini kita menghadirkan narasumber-narasumber muda gitu ya yang aktif di komunitasnya dan punya praktek-praktek baik gitu di komunitasnya. Nah, nanti kita akan mendiskusikan bagaimana praktek baik orang muda dalam konteks isu pemberdayaan perempuan, kemudian hak kesehatan seksual dan reproduksi, kemudian juga pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif serta pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual. Yang kita juga tahu bahwa kalau kita melihat data itu juga angkanya lumayan juga ya gitu. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, saya ingin memperkenalkan diri. Nggak kenal nanti sayang. Kalau sudah sayang kita bisa kolaborasi bersama. Nah, perkenalkan saya Putri Katulistiwa, saya dari Community of Practice, kreator konten kesehatan reproduksi yang merupakan jejaring komunitas kreator konten digital untuk isu kesehatan reproduksi remaja dan orang muda di Indonesia. Nah, COP ini saat ini terdiri dari LSM, organisasi orang muda, kemudian juga media, influencer yang beranggotakan 77 platform digital dari 12 provinsi yang secara aktif itu ya mengkampanyekan atau membuat konten-konten di Instagram, YouTube, Facebook,
Twitter, TikTok, situs web, dan chatbot. Nah, jumlah followersnya gitu ya, kalau di total dari 77 member ini kurang lebih 900.000 orang muda se-Indonesia. Nah, sore hari ini saya akan memandu webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Gemilang Sehat Indonesia, yang tentu saja karena kita bicara orang muda dan juga ini dalam rangka internasional Youth Day yang jatuh pada tanggal 12 Agustus, kita akan mengundang 3 narasumber muda kita. Saya ingin kenalin dulu nih teman-teman, 3 narasumber kita. Yang pertama, nanti bisa say hey ya untuk teman-teman yang 3 narasumber yang sudah saya panggil. Yang pertama ada Kak Putri Nabila dari Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Barat. Halo Kak Putri. Halo Kak Putri, teman-teman semuanya. Nama kita sama ya. Iya, Iya, jadi Kak Putri Nabila, aku boleh kenalin dulu ya Kak. Jadi Kak Putri ini fokus melakukan advokasi, edukasi, dan kampanye melalui tulisan dan gerakan penanggulangan kekerasan berbasis gender dan seksual di Kota Bandung. Nah, Kak Putri sendiri gitu ya, pernah menjadi Field Officer program Generation Gender di Kota Bandung dari bulan Februari dari 16 Februari 2023 sampai 2024. Kemudian juga Kak Putri pernah jadi fasilitator atau saat ini masih jadi fasilitator nasional untuk Forum Generasi Berencana Indonesia. Juga menjadi sekretaris Balai Koalisi Perempuan Indonesia sampai hari ini. Kemudian juga menjadi Dewan Perwakilan Remaja CISDI. Wah, prestasinya luar biasa sekali nih Kak Putri nih ya, terkait isu-isu tentang kesetaraan gender dan juga isu-isu tentang kekerasan berbasis gender dan seksual, khususnya di Kota Bandung. Yang kedua, saya ingin memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini, Kak Ananda Stefan dari Duta Genre DKI Jakarta 2023. Halo Kak Stefan, ini panggilannya Kak Ananda atau Kak Stefan ya? Boleh Kak Stefan Kak. Halo juga Kak Putri Boleh. dan teman-teman. Oke, terima kasih. Ya, Kak Stefan ini saat ini gitu ya, pernah menjadi saat ini juga ini bekerja sebagai Head of Planning and Development Division di Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR Bangka. Kemudian juga pernah nih ya, ternyata karir di organisasinya itu memang dimulai dari SMA karena pernah menjadi Head of Peer Educator SMA Negeri 49 Jakarta di program Young Health Program. Itu tahun 2019 sampai 2020. Nah, juga kalau kita bicara sertifikasi gitu ya, ternyata Kak Stefan ini punya sertifikasi menjadi Peer Counselor Genre Indonesia, kemudian juga sertifikasi fasilitator tentang kita Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga fasilitator for ruang perjumpaan siswa Bhinneka dari Pusat Pendidikan Karakter Kemendikbudristek. Betul ya, Kak Stefan ya? Iya betul Kak. Prestasinya ternyata memang dimulai dari SMA. Jadi nggak tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba sekarang sudah aktif gitu. Ternyata memang berorganisasinya dari sejak SMA. Nah, satu lagi, walaupun belum bergabung, bisa aku kenalin juga. Ini ada Kak Iren Bougainville. Kak Iren ini founder dan CEO Youth Hub Indonesia dan juga saat ini bekerja sebagai Senior Partnership Assistant di United Nations Office Office for Project Service. Kemudian juga pernah menjadi Youth Years Associate di Asoka Indonesia dan pernah juga menjadi Program Manager di Bully ID Indonesia, ini platform digital, dan juga pernah menjadi Health Track Chair ASEAN Youth Summit 2023. Nah, berarti narasumber kita kali ini tiga-tiganya ini memang sudah mewakili orang muda yang
berkontribusi baik gitu ya terhadap perubahan-perubahan di komunitasnya. Nah, sambil menunggu Kak Iren untuk bergabung, ingin mengajak teman-teman peserta semua, boleh nggak kalau teman-teman membuka video untuk teman-teman peserta, kalau mau didokumentasikan untuk foto bersama dulu, boleh nggak? Silahkan, ayo teman-teman. Atau kalau enggak, boleh. Nah, ini udah mulai membuka nih. Halo Kak Yuli. Ada Kak Yuli dari Opsi Hai, Kak. Nasional. Ada juga Kak Vika. Kita ketemu lagi ya Kak Vika ya. Ada Kak Kahayu. Kemudian juga, oh ada Kak Tata juga dari Perempuan Timor. Kemudian ada Kak Noayu ya. Oke. Izin off cam, oke. Silahkan Kak Nada kalau mau didokumentasikan foto dulu ya Kak. Nanti kita di akhir acara kita dokumentasiin lagi. Boleh ya gayanya ya teman-teman semuanya ya. Aku itu ya. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Oke, oh satu kali lagi. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sip. Oke, kita akan mulai sesi diskusi kita pada hari ini. Saya akan mengundang dulu nih dari teman-teman Kak Nabila dan juga Kak Ananda. Teman-teman nanti teman-teman peserta boleh disiapkan pertanyaan-pertanyaan ya untuk para narasumber ya. Jadi, hari ini sebetulnya tiga narasumber ini akan banyak mendiskusikan tentang untuk Kak Ire nanti akan banyak bicara tentang pandangan orang muda terhadap budaya patriarki dan norma sosial yang berlaku di Indonesia saat ini. Jadi, tentang bagaimana orang muda dapat berperan dalam mendorong lahirnya norma-norma positif yang baru yang mendukung kesetaraan dan pemenuhan HKSR. Nah, kalau dari Kak Nabila dan juga Kak Stefan akan lebih banyak bercerita bagaimana pengalaman orang muda yang aktif di kampus, komunitas, organisasi gitu ya, dalam konteks isu HKSR maupun isu terkait dengan kekerasan berbasis gender. Kemudian juga nanti bagaimana opini dari Kak Nabila dan juga Kak Stefan terkait KBGS atau kekerasan berbasis gender cyber ya, berdasarkan pengalaman yang dilakukan saat ini. Saya mau mulai dulu dari Kak Putri Nabila dari Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Barat. Kak Putri mungkin boleh perkenalkan diri dulu gitu ya. Saat ini tuh kesibukannya apa, kemudian kegiatannya apa, dan juga mungkin latar belakang organisasi Koalisi Perempuan Indonesia itu bergerak di isu apa, spesifiknya, kemudian jangkauannya kemana saja. Silakan Kak Putri. Baik, terima kasih Kak Putri. Perkenalkan kawan-kawan semuanya, saya Putri Nabila. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di webinar kali ini. Saya bisa dipanggil Putri dan tidak hanya tadi yang disebutkan oleh Kak Putri Katulistiwa, aku akan sedikit lebih menjabarkan ya tentang Koalisi Perempuan Indonesia. Memang karena saat ini Putri sebagai mahasiswa semester 6 di International Women University. Uh, Selain juga menjadi mahasiswa, saya ini juga aktif di Koalisi Perempuan Indonesia sebagai Sekretaris Balai Perempuan dan juga Field Officer. Nah, untuk KPI sendiri, KPI itu adalah organisasi massa dan gerakan perempuan yang sudah hadir sejak tahun 98, Kak Putri. Nah, kita memang isunya itu beragam dan mandat yang paling utama kita adalah melakukan advokasi. Nah, selain melakukan advokasi juga bagaimana kita bisa berkampanye. Nah, Putri saat ini bersama dengan kawan-kawan KPI dan sahabat KPI, kita sebut laki-laki itu sahabat Kak. Nah, kita melakukan kemitraan bekerja sama untuk isu penanggulangan KBGS di sekolah-sekolah, kemudian juga selain di sekolah juga kita di ini di sekolah, di kampus dan juga kita mengorganisir orang muda lintas iman dan juga agama itu untuk bisa masuk ke dalam kampanye kita karena kan kadang ya Kak Putri terlewatkan ya kawan-kawan yang minoritas baik secara agama dan juga seksual. Nah, itu kita bisa libatkan di kegiatan kita. Terima kasih. Ya,
Makasih Kak Putri Nabila. Nah, kalau tadi Kak Putri menceritakan bahwa ternyata KPI ini udah dari tahun 98 ya. Jadi udah lama banget ya sebetulnya kiprahnya gitu ya. Dan berarti kan apa namanya? Apa sih sebetulnya yang mendorong Kak Putri untuk menjadi orang muda yang aktif gitu ya. Atau apa yang kenapa dulu masuk ke Koalisi Perempuan Indonesia gitu? Apa yang mendorong hal Ya, tersebut? Kak Putri. Di KPI itu ada namanya kalau lihat di Koalisi Perempuan Indonesia itu kan untuk keadilan dan demokrasi tuh, Kak. Nah, dari katanya aja tuh udah kayak mewakili kita banget. Kayak di sekitar Putri sebagai orang muda tuh masih banyak ketidakadilan, Kak Put. Dan kawan-kawan ya, kerasa nggak sih bahwa orang muda ini, kenapa ya, pemerintah atau misalkan yang orang lain gitu ya, kurang banget melibatkan anak muda dalam isu-isu yang penting. Kayak misalkan, ikut musyawarah rencana pembangunan deh di RW atau misalnya di tingkatan kelurahan pun sangat sulit orang muda untuk masuk, Kak. Nah, jadi banyak hal yang tidak adil menurut kami ya, dan juga suara orang muda tuh kurang terdengar gitu ya, Kak. Nah, itu juga menjadi mengawali aku untuk terus bisa aktif dalam organisasi, salah satunya di KPI, dan terutama nih, Kak, kekerasan itu bisa terjadi oleh perempuan dan juga laki-laki, baik itu korban ataupun pelaku. Nah, jadi kita ingin mendorong itu tuh bisa setidaknya mengurangi bias dan juga stigma di masyarakat gitu tentang orang muda. Orang muda tuh berdaya, semangatnya tinggi dan bisa kok kita dilibatkan dalam forum-forum yang penting gitu. Terima kasih. Berarti memang punya pengalaman pribadi dulu ya yang mendorong Kak Putri kemudian ingin terlibat aktif di organisasi khususnya yang menyuarakan isu perempuan dan juga isu kesetaraan gender gitu ya Kak ya. Betul, Kak. Ya, oke. Sekarang saya mau undang Kak Stefan nih, Kak Stefan. Kak Stefan boleh nggak cerita dulu gitu kegiatan dari Kak Stefan, kemudian juga dari uh, selama dulu apa namanya kesibukannya apa sebagai duta genre gitu ya. Kait nanti juga akan terkait juga bagaimana kemudian upaya apa sih yang melatar belakangi Kak Stefan uh, terlibat gitu ya di organisasi-organisasi orang muda ini. Silakan Kak Stefan. Oke, terima kasih ya Kak Putri. Sebelumnya perkenalkan teman-teman ya, aku Ananda Stefan Valentino Patrick Pratama. Jadi sebenarnya setelah kata Stefan ini ada yang lainnya lagi gitu. Cuman takutnya jadi lebih panjang, jadi aku singkat saja Ananda Stefan dan aku biasa dipanggil Stefan. Dan kalau misalkan kita ngomongin sedikit soal genre ya, generasi berencana itu adalah salah satu program dari BKKBN yang menyasar pada remaja gitu. Jadi kita lebih fokus pada perencanaan masa depannya. Dalam perencanaan masa depan juga di dalamnya kita juga belajar nih tentang pendewasaan usia perkawinan, terus juga seks pranikah, setelah itu juga kesehatan reproduksi dan juga kesehatan fisik dan juga tentang life skill. Dan karena genre itu adalah salah satu program pemerintah, jadi sedikit banyak kami juga berkolaborasi dengan pemerintah itu sendiri. Itu seperti pagi ini gitu ya Kak. Pagi ini aku main bareng sama teman-teman di SMPN 227 Jakarta. Jadi di situ kami melaksanakan aksi gizi serentak gitu Kak. Di dalamnya kita ngadain yang pertama itu kita senam bareng. Habis itu kita makan siang makan sarapan pagi sehat gitu kan terus dilanjut sama minum tablet tambah darah secara serentak dan sama juga kayak program-program lain yang biasa diadakan oleh pemerintah kita juga kolaborasi bareng mereka tapi di samping itu kita juga turut aktif kolaborasi bareng komunitas lain contohnya kayak tadi siang aku ikut main-main bareng nih sama teman-teman anak berkebutuhan khusus dalam hal ini Down syndrome dari Potats gitu ya Kak. Di sana kita bikin kreasi alat apa ya alat kria gitu. Tadi itu kita bikin gantungan kunci bunga gitu Kak. Terus kita juga main angklung dan hal-hal seperti ini sih Kak yang biasanya kita jalani gitu ya di genre ataupun di Pick Air. Nah, ini mungkin ada sebuah kata baru lagi ya. Nah, ada namanya PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, PIKR itu sendiri sebenarnya 11-12 sama genre. Cuman yang membedakannya adalah kalau misalnya PIKR itu dia ada di tingkat masyarakat sama pendidikan. Kalau di pendidikan jadi eskul. Kalau di masyarakat jadi organisasi kemasyarakatan seperti itu. Nah, di PIKR hal yang digaungkan gitu ya sama seperti di genre gitu. Jadi kayak dari
istilahnya dari BKKBN itu punya program di genre gitu ya. Terus genre ingin menyebarluaskan kembali lewat pikir-pikir tadi gitu. Dan karena sudah banyaknya pikir yang ada di Indonesia gitu khususnya, dan ini juga menjadi potensi juga Kak buat teman-teman remaja untuk bisa membentengi diri dari hal-hal yang beresiko dilakukan oleh remaja dan beresiko membahayakan bagi dirinya dan juga orang lain gitu Kak. Makasih Kak Stefan. Kak, kalau tadi kan Kak Stefan menyampaikan bahwa genre ini kan program dari PKKBN gitu ya. Nah, dulu Kak Stefan tuh tahu informasi tentang genre itu dari siapa, Kak? Awal ini aku cerita pertemuan aku sama genre itu ketika aku semester 2 gitu ya di kuliah. Nah, jadi awalnya itu memang ke keinginan tahunan aku tentang isu-isu kesehatan itu sudah ada sejak SMA, Kak. Jadi makanya di SMA itu aku ikut Young Health Program. Ini program kolaborasi dari Plan Indonesia Internasional, terus juga dari banyak NGO lainnya gitu ya. Dan dari situ ketika aku lulus SMA, aku kayak ngerasa bingung nih. Aku harus kayak gimana lagi? Padahal di satu sisi aku ingin masih mau nih buat menyuarakan hal-hal yang biasa aku suarakan. Dan singkat cerita, aku dipertemukan sama senior aku gitu ya. Kami satu jurusan dan ternyata dia ini salah satu anggota PIKR gitu Kak, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah saat itu tuh aku nggak ada pikiran buat gabung di genre gitu. Tapi ketika aku bekerja gitu ya, ketika kolaborasi bareng teman-teman lainnya dalam Pick Air, akhirnya aku melihat gitu bahwa kalau aku jadi duta genre, kesempatan untuk mengedukasi ke teman-teman itu akan semakin luas gitu kan. Makanya itu yang menjadi salah satu alasan aku tidak ragu buat ikut seleksi jadi duta genre gitu kan. Dan alhamdulillahnya berkat bantuan teman-teman juga, aku dipercayakan untuk menjadi juara satu duta genre putra DKI Jakarta tahun 2023. Kayak gitu Kak. Wah, selamat ya. Ternyata ini Duta Genre juara satu. Boleh dong teman-teman kasih reaction buat Kak Stefan. Nah, Kak Stefan, kita ke Kak Putri Nabila dulu ya sekarang ya. Terima kasih untuk, oke, aku akan admin. Nah, Kak Putri Nabila, tadi kan Kak Putri menyampaikan bahwa organisasinya itu sebetulnya organisasi yang sudah lahir lama, kemudian juga ketertarikan Kak Putri untuk bergabung di organisasi ini gitu ya. Nah, dari Kak Putri sendiri nih, ketika bergabung gitu ya, kan isunya tentang pemberdayaan perempuan dan pencegahan KBGS gitu, kekerasan basis gender dan seksual gitu. Nah, boleh nggak Kak diceritakan gitu ya, eh, apa namanya, awal mula gitu ya pertemuan dengan organisasi ini, atau awal mula Kak Putri itu tertarik untuk mendiskusikan isu pemberdayaan perempuan dan pencegahan KBGS? Terima kasih Kak Putri. Ini nyambung juga sama Kak Nanda. Memang dulu aku juga di Duta Genre Kota Bandung waktu itu saya. Jadi waktu itu tuh juara satu Duta Genrenya nggak bisa hadir, jadi digantikan sama saya karena waktu itu juara dua Duta Genre Kota Bandung. Nah jadi pada saat itu tuh ada dari Koalisi Perempuan Indonesia memang sudah bekerja sama dengan YGSI dalam isu KBGS gitu ya Kak, tentang KBGS dan juga tentang perempuan. Nah di sana juga awal pertemuannya tuh di Hotel JS itu seru banget sih. Jadi kita belajar lebih dalam lagi mengenai isu, kan kalau di genre itu kita punya ya namanya tuh modul ini ya, modul tentang kita, terus kita juga punya modul berani beraksi berkolaborasi gitu ya, modul tentang kitanya. Nah itu ngebahas sedikit mengenai sisi gender, tapi ketika saya sudah mulai masuk ke KPI gitu ya itu udah sangat komprehensif gitu Kak. Nah, karena di genre Indonesia pun baru ada bicara kekerasan seksual dan juga life skill itu di 2023 ya, itu ada fasilitator nasional gitu kan. Nah, jadi kalau di KPI ini udah lama dari 2021, nah di sana pun mulai tertarik, mulai mendalami lagi, dan KPI itu sangat komprehensif ya tentang perempuan, mulai dari analisa gender sosial itu kita dipelajari waktu di awal-awal itu. Jadi 2021 tuh kenangan yang sangat-sangat manis gitu menurut gue ya, karena itu membukakan diriku bahwa ternyata ketika ketidakadilan itu nggak hanya orang muda yang biasa aja. Lihat ke diri kamu perempuan, dan di KPI itu sangat-sangat cocok untuk kamu bisa advokasi ini lebih dalam lagi gitu. Jadi memang tidak di bawah dinasnya kita, jadi memang KPI itu pure organisasi massa dan juga gerakan perempuan Kaputri gitu. Jadi punya
banyak kebebasan untuk kita mengkreasikan kegiatan, kampanye, dan lain-lain gitu. Terima kasih. Nah, dari Kak Nabila dan juga Kak Stefan, dapat kira-kira dapat dukungan nggak? Ada support system nggak? Baik dari keluarga, dari teman, atau misalnya dari sekolah gitu ya, atau dari universitas gitu. Kalau Kak Nabila kan udah kuliah gitu ya. Itu ada dukungan nggak? Atau ada pertentangan malahan dari orang-orang terdekat ketika Kak Nabila aktif di isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, lalu juga Kak Stefan aktif di isu pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi. Silakan, mau siapa dulu? Kak Stefan atau Kak Putri? Oke, Kak Stefan dulu. Ya, Silakan, baik. Kak. Dukungan atau malah dapat cercaan sih sebetulnya? Aku sangat bersyukur karena orang-orang sekitar aku itu sangat mendukung, baik dari keluarga, sekolah, ataupun senior-senior aku yang ada di PR gitu. Karena aku sendiri merasa ya Kak, kalau misalkan aku nggak didukung gitu, pasti aku nggak bisa sampai di titik ini gitu. Misalnya contoh kalau keluarga, aku selalu menginformasikan gitu ke bapak ibu, ke orang tua kalau misalkan aku ada kegiatan ini dan lainnya gitu. Karena memang kegiatan genre pun kadang-kadang itu berhari-hari. Contoh kalau misalkan kita workshop tentang kita aja itu bisa 3 hari. Dan beberapa kali kesempatan juga aku ke Pulau Seribu Kak, itu bareng teman-teman genre Kepulauan Seribu kita berkegiatan di sana, itu bisa menghabiskan waktu selama 1 minggu gitu. Dan selama itu aku komunikasikan, ayah ibuku selalu mendukung gitu Kak, malah sangat perhatian. Kayak misalnya contoh, aku nggak misalnya kayak aku nggak minta uang tapi tiba-tiba dikasih gitu kan. Sekecil itu sih Kak. Dan terus juga kalau dari sekolah nih, waktu itu kan aku lagi kuliah ya, aku sering banget nih buat nge-share poster aku ketika aku maju ke DKI atau maju ke nasional ke Bapak Ibu rektor ataupun tenaga pendidikan gitu. Dan respon mereka itu sangat baik gitu. Terutama dosen wali aku yang sekaligus beliau merupakan kaprodi aku gitu, kaprodi aku. Beliau itu ya sangat mendukung tadi Kak. Terus juga semisal contohnya memberikan kelonggaran aku untuk istilahnya izin dulu tidak sekolah, tapi di samping itu aku juga pasti menyelesaikan tanggung jawab aku di pendidikan gitu kan, karena lagi-lagi pendidikan tuh yang utama gitu kan. Jadi aku sangat berusaha untuk membalance hal tersebut. Dan hal itu juga yang bikin dari kemahasiswaan itu akhirnya upload poster aku gitu kak, dan itu aku kayak ngerasa seneng banget gitu, karena ya selama ini aku melihat gitu kayaknya belum banyak nih teman-teman yang posternya diupload gitu di IG kemahasiswaan gitu kan. Entah mungkin teman-teman yang lain belum mengkomunikasikan atau seperti apa, tapi aku di saat itu tuh merasa sangat bersyukur gitu. Terus yang ketiga, ada juga dukungan dari senior-senior aku di PIKR, di Pusat Informasi dan Konseling Remaja Bangka. Jadi berhubung PIKR kami ini adalah PIKR masyarakat, jadi anggotanya itu juga cukup beragam Kak. Dimulai dari ada yang sudah jadi dosen, udah yang masih pendidikan S2, ada juga yang masih teman-teman masih SMA, jadi sangat variatif. Dan kami di sana itu saling mengisi kekosongan gitu Kak. Istilahnya kalau misal aku ingin belajar public speaking, aku ke senior A gitu. Jadi di situ tuh aku sangat merasa bahwa aku sangat diperhatikan. Dan ketika aku pernah juga kayak ngebayangin kalau misalkan aku nggak dibantu gitu sama senior-senior aku, nggak dibimbing, ya aku nggak tahu akan nasibnya seperti apa gitu. Dan aku makanya sangat bersyukur dari lingkungan aku itu sangat mendukung, bahkan tidak ada yang menjegal atau apa ya menghalang-halangi aku untuk ikut berkegiatan kayak gitu Kak. Oke, jadi pada prinsipnya support sistemnya kuat ya gitu ya. Tapi ada nggak sih yang apa namanya nggak suka atau kemudian juga nggak mendukung apa yang dirimu lakuin? Karena kan kita juga tahu ya isu kesehatan reproduksi ini kan masih banyak tabu gitu ya, dan Ya, uh, apalagi dibicarakan secara umum gitu ya. Nah, terus tiba-tiba dirimu mendiskusikan ini ke teman sebaya, ke orang tua gitu. Nah, ada nggak sih penolakan-penolakan itu? ya pastinya ada juga Kak. Penolakan-penolakan penyuaraan isu HKSN ini datang dari teman dari masyarakat gitu kan. Dari masyarakat yang masih menganggap bahwa ya kita bisa ngomongin soal sex education itu ketika sudah dewasa aja. Padahal kan sebenarnya harusnya kita itu mengetahui sejak SD gitu kan. Yang bisa kita lakukan adalah penyesuaian tadi.
gitu kan. Kita juga harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan remaja gitu, khususnya perkembangan anak juga. Tapi di titik itu juga bukan berarti kita tidak menyuarakan atau mengedukasi teman-teman yang di luar sana gitu ya tentang kesehatan reproduksi tadi. Dan biasanya penentangan-penentangan ini datang dari orang tua Kak gitu. Kayak mereka khawatir gitu. Mereka itu beranggapan kalau misalkan kita ngomongin soal kesehatan reproduksi gitu kan, mereka itu menganggap bahwa oh artinya nggak apa-apa ya seks sebelum menikah gitu kan, sudah melakukan seks aktif gitu kan. Di satu sisi kan dalam HKSR sendiri itu disebutkan kalau misalkan hak untuk manusia itu memutuskan untuk aktif dan tidak secara seksual itu kan termasuk dalam HKSR ya. Tapi di sisi lain aku juga ya menyadari kalau misalkan di luar sana masih banyak orang tua ataupun teman-teman yang beranggapan bahwa seks pranikah itu adalah hal yang buruk gitu kan. Dan ya kita perlu bisa menghargai itu karena memang setiap orang tuh punya batasan diri masing-masing. Yang biasanya kami suarakan gitu ya dari genre sendiri, kita selalu berusaha untuk mengajak teman-teman itu memiliki perspektif positif pada kesehatan reproduksi. Salah satu contohnya adalah pelafalan alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Biasanya teman-teman masih malu-malu atau menganggap pengucapan penis atau vagina itu diganti dengan kata lain, diganti dengan kata daerah atau sambil ngomong itu sambil bercanda gitu. Padahal sebenarnya ini adalah edukasi yang sangat penting gitu ya. Mau bagaimanapun alat reproduksi itu adalah bagian tubuh kita. Kalau misalkan alat reproduksinya juga tidak terawat, pastikan itu akan berimbas pada tubuh kita secara keseluruhan. Dan tahunya perspektif positif pada kesehatan reproduksi ini juga menjadi apa ya, membentengi diri kita juga untuk bisa aware dan terhindar dari kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual tadi gitu. Bisa dimulai dari itu dulu kan sih Kak. Biasanya ya paling besar itu tentang ya masih banyak orang yang perspektif negatif pada kesehatan reproduksi tadi. Dan dari situ aja itu bisa munculkan banyak sekali fenomena yang terjadi. Kalau misalkan aku simpulkan tuh uh, banyak gitu ya masih membenarkan yang biasa gitu Kak. Jadi kegiatan-kegiatan yang biasa mereka lakukan padahal sebenarnya itu salah, masih mereka lakukan gitu dan menganggap itu sebagai hal yang benar. Gitu. Padahal itu hal yang menyakitkan bagi orang lain dan juga bagi si pelaku itu sendiri gitu Kak. Oke, ya ampun komplit banget ya. Jadi sebetulnya selain dapat dukungan, tapi juga beberapa orang juga masih menganggap miring ya untuk isu ini. Nah, aku nanya dong ke teman-teman peserta nih, kira-kira dulu dapat informasi tentang kesehatan reproduksi itu usia berapa? Boleh jenjang deh, boleh jenjang sekolah, boleh usia, boleh jenjang jenjang misalnya SD, SMP, SMA gitu. Boleh ditulis di kolom chat dong, teman-teman. Dulu pertama kali tahu informasi kesehatan reproduksi itu usia berapa? Boleh dituliskan di kolom chat. Yuk, kita pengen tahu. Oke, SD. Oke, ada Kak Rafia dari 2030. Ada lagi yang lain teman-teman? Kuliah. Oke, Kak Iren. Oh, Kak Iren udah gabung nih. Asik. Terus ada juga dari Kak Tara, Perempuan Timur SMP. Ada lagi kelas 6 SD. Oke. Nah, pertanyaan kedua nih teman-teman. Dulu atau informasi kesehatan reproduksi itu dari siapa pertama kali? Ada yang dari TK? Oke, bagus. Ada dari SD. Nah, taunya informasi kesehatan reproduksi dari siapa? Coba dituliskan di kolom dari guru Kak. Oke. Kalau Kak apa namanya Kak Stefan dari siapa Kak? Dulu tahu informasi pertama kali atau dari forum Duta Genre? Kalau aku taunya dari teman-teman sebaya malahan Kak. Jadi mereka Oke. yang menyuarakan seperti itu. Itu usia berapa tuh teman sebaya? Usia SMP Kak. Usia SMP ya. Oke. Di sini ada dari kita lihat di kolom chat ya, ada dari guru IPA gitu ya. Ada nggak sih dari orang tua nih tahu informasi kesehatan reproduksi? Ayo loh, dari siapa? Oh, dari mama ada. Kak Arya tadi ya, yang dari TK ya. Jadi dari TK emang udah dikasih tahu tentang kesehatan reproduksi. Mungkin dari hal sederhana gitu ya. Misalnya
bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain selain misalnya ya selain orang tua kayak gitu. Kemudian kalau kita ke dokter, baru dokter boleh menyentuh bagian tubuh tertentu, tapi harus dengan orang tua gitu. Jadi memang ini penting gitu ya. Kita tahu kalau misalnya teman-teman baru tahu ketika sudah kuliah atau ketika sudah SMA atau ketika sudah SMP dan itu sudah pubertas gitu. Jadi banyak pengalaman kemudian kebingungan ketika mengalami pubertas pertama kali gitu karena baru tahu setelah mengalami situasi pubertas gitu. Dan ternyata memang di beberapa pengalaman juga taunya itu lebih banyak memang dari teman sebaya. Ada sih dari beberapa dari orang tua, tapi juga nggak sebanyak tidak mendominasi gitu. Kalaupun orang tua mendominasi, tapi kalau ditanya lagi orang tuanya ibu atau bapak gitu, itu paling banyak mama, ibu gitu. Bapaknya tuh jarang banget untuk bisa kasih informasi tentang kesehatan reproduksi. Oke, makasih Kak Stefan. Oh ini aku baca dulu di kolom chat. Keluargaku terbagi jadi dua kubu dalam hal HKSR, Kak. Keluarga dari mama sangat terbuka, dari bapak sangat konservatif. Oke, ya kita kadang-kadang ketemunya gitu ya. Ada keluarga yang dia terbuka karena mungkin juga pengalaman-pengalaman hidupnya gitu ya. Tapi ada juga yang merasa bahwa pengetahuan tentang kesehatan reproduksi itu hal yang alamiah seolah-olah gitu ya. Padahal itu sesuatu yang harus dipelajarin. Oke, aku pengen ke Kak Putri Nabila dulu ya. Kak Putri, tadi sebenarnya sama sih pertanyaannya hampir sama gitu. Kak Putri, ketika menyuarakan isu tentang pemberdayaan perempuan, kemudian pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual gitu ya, itu siapa saja sih yang mendukung atau kemudian ada nggak sih yang juga menyerang atau kemudian tidak mendukung kerja-kerja yang dilakukan oleh Kak Putri? Terima kasih banyak Kak Putri. Yang paling penting sih memang betul tadi Kak Ananda ya. Keluarga aku juga berperan sangat terbuka gitu ya untuk aku bisa terus memperjuangkan isu ini. Dan senangnya tuh karena memang mereka terbuka, keduanya juga membebaskan aku untuk bisa berorganisasi dimanapun. Jadi punya kebebasan untuk bisa melakukan advokasi gitu. Nah dari sana ternyata efeknya sangat-sangat dominan ya Kak. Domino lah, efek domino ketika keluarga sudah sangat-sangat mendukung kita, akhirnya juga kita mengalaikan diri, mengaliansikan diri gitu ya istilahnya ke organisasi-organisasi yang mendukung kita. Kayak tadi teman-teman dari Duta Genre, Pick Air, mungkin dan juga ada dari sebentar ada ambulan. Nah, kemudian juga dari yang paling penting sih teman-teman dekat Putri, Kak. Saya juga banyak teman, tapi saya selektif untuk yang bisa memberikan apa ya kayak dorongan ke aku gitu ya. Nah, mereka juga sangat-sangat mendukung gitu ya. Dan tidak hanya teman, tapi juga pemerintahan gitu di genre kan juga ada kasih remajanya. Nah, itu juga sangat mendukung kita untuk bisa memperjuangkan isu ini. Kalau untuk yang di KPI sendiri, Koalisi Perempuan Indonesia itu karena Putri juga field officer gitu ya, Kak, mengelola program di Kota Bandung itu memberikan kesempatan banget untuk orang muda, putri untuk bisa mengelola dari mulai keuangan, terus dari mulai konsep dengan orang muda dan juga pelaksanaan kegiatan. Jadi memang mereka tuh benar-benar pure ke orang muda Kak, dari mulai perencanaan, terus pelaksanaan dan juga evaluasi monitoring itu juga kita yang melakukan. Jadi ngerasa semua tuh oh ternyata mereka memandang apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan itu mereka peduli dan juga penting ya. Jadi itu sih, jadi sampai sekarang yang menjadi alasan aku bisa terus untuk menggait orang-orang muda, mendukung juga mereka untuk bisa di isu ini, gitu Kak. Oke, Kak Putri, makasih banget ya. Jadi memang poinnya kalau support system kita kuat gitu ya, itu bikin kita makin pede dan kita jadi juga berani menyuarakan isu-isu ini ya. Walaupun kita tahu pasti akan ada banyak juga yang nggak suka atau kemudian menyerang isu-isu kita gitu ya. Nah, aku ingin ke Kak Iren nih. Kak Iren, tadi kita sudah lumayan nih Kak diskusinya dengan Kak Putri dan juga Kak Stefan. Kak Iren, belum masuk ke apa namanya ingin tahu opini-opini Kak Iren, boleh dong Kak Iren kenalan dulu gitu ya. Walaupun tadi udah dikenalin nih secara CV ya.
Nah, boleh Kak Iren kenalan dulu sekarang ini Kak Iren nih aktivitasnya, kemudian latar belakang dari Youth Health Hub Indonesia itu apa sih Kak? Dan apa akhirnya Kak Iren sebagai founder dan CEO gitu ya, ingin mendirikan atau ingin mendirikan organisasi YHHI ini gitu, itu pentingannya untuk apa sih Kak? Silakan Kak Iren. Terima kasih Kak Putri dan halo juga teman-teman, Kak Putri Nabila dan juga Kak Stefan gitu. Jadi perkenalkan namaku Iren dan aku adalah founder dan CEO dari Youth Health Hub Indonesia. Kayak yang tadi Kak Putri bilang, Youth Health Hub Indonesia itu sebenarnya apa sih? Jadi itu adalah organisasi yang dipimpin oleh anak muda yang bertujuan yang berfokus pada advokasi kesehatan masyarakat. Jadi kita ada 4 kegiatan utama, yaitu ada media komunikasi, ada peningkatan kapasitas, riset dan advokasi, sama intervensi komunitas. Kayak misalnya kita langsung ke lapangan gitu ya. Dan juga ada 4 pilar di HHI itu, ada kesehatan planet, kesehatan ibu dan anak, kesehatan digital, dan kesehatan pemuda dan menua gitu. Jadi kebetulan untuk topik hari ini itu mungkin lebih cocok ke kesehatan ibu dan anak karena itu memang fokusnya pada remaja, terus juga usia untuk ibu-ibu atau maternal gitu. Tapi kalau misalnya yang usia 18 ke atas gitu ya, kayak yang profesional tuh mungkin lebih ke kesehatan pemuda dan menua kayak gitu. Nah, jadi kenapa aku mendirikan HI itu karena awalnya aku cerita sedikit itu sebenarnya mengalami penyakit kronis radang usus ya. Ini jadi agak gelap tapi emang kayak gitu gitu kan. Dan karena itu adalah penyakit psikosomatis karena aku depresi dan juga cemas gitu. Dan kenapa sih bisa kejadian itu gitu kan? Karena dulu aku punya semacam trauma masa kecil gitu ya, dan juga kalau tadi Kak Putri nanya tahu HKSR dari mana, sebenarnya karena aku terjebak dalam friends with benefits sih teman-teman. Jadi aku taunya dari pengalaman gitu, bukan diajarin, dan itu sangat traumatik dan itu menyebabkan aku sakit gitu. Nah, tapi waktu itu aku berpikir, aduh aku nggak mau deh aku cuman jadi korban gitu, tapi aku mau menjadi seseorang yang berkontribusi terhadap sistem kesehatan. Karena waktu aku sakit ini, aku tuh sakit di zaman COVID gitu Kak Putri dan teman-teman. Jadi susah untuk mencari layanan kesehatan karena kan harus cek segala macam, ribet, lalu harus bawa berat apa ya, kertas banyak banget gitu karena nggak ada electronic medical record gitu kan. Lalu masih ada stigma kadang-kadang ya terhadap penyakit yang aku punya. Bahkan ada beberapa dokter yang kayak bilang, kayak ini perasaan kamu doang deh gitu. Nah, jadi karena aku melihat ada banyak gap di dalam sistem ini, aku jadi semangat nih kayak, oh, sebagai anak muda dan sebagai seorang yang mengalami langsung, aku harus bisa kasih input gitu. Dan oleh karena itu aku kemudian menjadi ketua delegasi pemuda ASEAN yang tadi mungkin Kak Putri sempat sebut di bidang kesehatan, dan aku advokasikan tentang hal itu. Nah, dan kita buat beberapa project nih untuk mendorong rekomendasi kebijakan kita. Nah, tapi karena kita nggak mau project kita berhenti sampai di situ, kita dirikanlah YHHI gitu supaya waktu ASEAN Summit-nya udah nggak di Indonesia lagi, kita bisa teruskan advokasi kita. Seperti itu, Kak. Oke, makasih Kak Iren untuk sharingnya. Jadi kalau tadi apa, mendengarkan cerita Kak Iren memang berbasis pada pengalaman pribadi gitu ya, yang juga ingin punya kontribusi baik gitu ya buat orang muda di Indonesia. Nah, kita tahu kan tadi kita membicarakan tentang isu HKSR, pengalaman dari Kak Stefan, kemudian juga dari Kak Putri pengalaman bagaimana isu tentang kesetaraan gender. Nah, kita tahu bahwa hal-hal tersebut juga terkait juga dengan norma-norma sosial gitu yang ada di Indonesia. Nah, sebagai orang muda nih Kak Iren, apakah Kak Iren merasa sebetulnya norma-norma sosial itu tuh masih relevan nggak Kak dengan kehidupan sehari-hari untuk teman-teman muda ini gitu? Kaitannya dengan misalnya membicarakan tentang HKSR masih dianggap tabu, kemudian bicara kesetaraan gender juga dianggap sesuatu yang ya melawan atau menentang norma-norma sosial misalnya gitu. Kalau menurut Kak Iren sendiri gimana sebagai orang muda?
Ya, terima kasih Kak Putri untuk pertanyaannya. Menurutku itu akan terus relevan ya sampai seterusnya gitu, sampai seterusnya. Mungkin progres yang kita lihat itu sebenarnya ada, tapi kecil-kecil gitu ya. Kita harus bersyukur juga, tapi tetap masih ada hal-hal yang harus bisa kita improve, jadi akan terus relevan gitu. Mungkin waktu dulu aku juga mengalami sendiri sih sebagai anak perempuan pertama, terus juga dari etnis Tionghoa gitu ya. eh, Orang tuaku kan kalau etnis Tionghoa kan biasa harus harus kerja bisnis ya teman-teman. Jadi waktu aku bilang, aduh aku pengen kerja di development sector nih, di sektor pembangunan, orang tua aku langsung kayak itu apaan tuh, apa pekerjaan apa gitu loh. Nah habis itu waktu aku bilang, aduh Pak Iren mau ke sana ke sini untuk ketemu ABC gitu, nggak boleh nih, bos kamu cewek atau cowok, itu pertanyaan pertama yang ditanya gitu loh, di antara sekian banyak pertanyaan gitu kan. Jadi papaku juga sangat protektif dan sampai ketika aku membuktikan bahwa dengan pekerjaan aku yang sekarang aku bisa excel di hal yang passionate gitu, baru papaku itu nggak protektif lagi dan lebih melepaskan dan bahkan lebih literate tentang kesetaraan gender gitu. Karena sempet juga tuh aku sama papa aku sempet berantem kayak tentang kesetaraan gender gitu, kayak kenapa sih papa larang segala macem gitu kan. Jadi aku merasakan sendiri. Nah terus juga dulu teman-teman aku juga pas bilang, oh ya aku pengen melanjutkan S2, aku nggak mau tinggal di Pontianak di kampung halaman aku untuk em, bantu papaku gitu. Langsung ditanya, lah mending kamu cari suami aja terus tinggal di situ gitu kan. Mungkin karena kita kan di kota ya Kak Putri dan teman-teman, bukan di Jakarta yang pandangannya itu masih bervariasi dan mungkin belum seterbuka Jakarta, jadi masih ada pertanyaan seperti itu gitu. Nah di Jakarta sendiri kemajuannya kan sudah sangat pesat ya, di mana perempuan itu diperbolehkan untuk maksudnya sangat dipromot lah ya untuk leading, untuk in decision making processes juga. Ada banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat sekarang yang ensuring increase gender equality, tapi di kota-kota kecil itu karena literasinya masih kurang, terus juga gap gender equality-nya itu masih kentara banget gitu ya. Itu masih masih kurang sih ya. Mungkin kalau aku sering banget ke Labuan Bajo juga ya untuk refreshing gitu, aku sering ngeliat tuh misalnya ya nih, misalnya aja nih apa istrinya itu kerja, istrinya seumuran aku loh ya, 24 tahun. Jadi udah kerja, pulang langsung masak, urus anak, tapi suami-suaminya pada minum arak semua gitu dari pagi sampai selesai. Terus aku nanya, "Kakak mau nikah ya? Umur umur aku ini udah siap menjalani ini," gitu loh. Ada beberapa yang nyesel juga gitu. Wah, kalau aku tahu begini, kalau aku bisa tahu aku bisa kerja lebih empower, aku nggak bakal mau nikah. Kakak Iren jangan nikah cepet-cepet ya, bahkan mereka ngomong kayak gitu juga gitu. Dan banyak juga kok housewives yang terjebak dalam kayak harus di dapur dan sebagainya. Jadi masih banyak kok daerah-daerah kecil, menurut aku sih gitu Kak Putri. Oke, Kak Iren. Jadi kalau kita bicara isu kesetaraan gender, ternyata Kak Iren juga mengalami nggak serta-merta gitu ya di dalam keluarga itu juga dapat dukungan untuk isu kesetaraan gender ya di awalnya ya. Jadi ada berantem-berantemnya juga gitu. Nah, memang itu terjadi salah satunya adalah karena ada budaya patriarki ya gitu ya. Kalau tadi Kak Iren sampai itu bosnya laki atau perempuan gitu. Jadi memang budaya patriarki sendiri itu juga masih kental gitu ya Kak Iren ya. Nah, Kak Iren, kalau tadi akhirnya Kak Iren tuh berhasil ya meyakinkan keluarga atau papa gitu ya, yang memang waktu itu mungkin sangat kuat gitu ya budaya patriarki, sampai akhirnya sekarang tuh keluarga support juga di isu tentang kesetaraan gender gitu. Nah, kalau Kak Iren sendiri nih melihat misalnya menurut Kak Iren tuh sebetulnya dampak terbesar gitu ya dari budaya patriarki terhadap kehidupan orang muda di Indonesia itu seperti apa ya? Tadi kan cerita sedikit tentang di pengalaman Kak Iren waktu bertemu orang-orang muda yang memutuskan menikah muda gitu ya di Labuan Bajo. Nah, kalau dampak terbesar secara umum gitu ya dari budaya patriarki ini sendiri tuh sebetulnya gimana menurut Kak Iren? Thank you Kak Putri. Kalau menurutku dampak terbesarnya ini adalah perempuan itu jadi terperangkap dan tidak punya agensi untuk have something on their own gitu ya, atau memutuskan sesuatu untuk diri mereka sendiri, termasuk misalnya
bagaimana cara menggunakan tool mereka atau gimana caranya untuk memilih pekerjaan ya hal-hal sesimpel itulah ya apa yang ingin mereka lakukan ke depannya. Mereka kayaknya nggak tahu bahkan kalau mereka tuh punya pilihan gitu. Dan itu kan terarus utamakan atau tercermin di berbagai aspek gitu ya. Mungkin salah satunya itu dalam hal ekonomi ya kalau aku sering lihat. Jadi contohnya orang-orang yang tadi terjebak pernikahan dini atau mungkin terjebak kekerasan domestik atau kekerasan berbasis gender gitu. Kadang mereka juga bergantung banget nih sama suaminya tapi bingung juga harus gimana untuk escape from that gitu kan karena mereka juga nggak punya pekerjaan sendiri gitu misalnya. Jadi itu sih yang aku lihat atau mereka tidak bisa menjadi subjek dari perkembangan ekonomi yang ada di daerah mereka. Jadi mereka cuma jadi objeknya aja atau mereka jadi yang paling rentan dari sebuah perubahan gitu kayak perubahan digital atau perubahan iklim gitu. Jadi itu sih yang aku lihat mereka kayak tidak bisa apa ya breakthrough dari tantangan ataupun perubahan yang ada gitu. Um, dan satu hal yang tadi pas Kak Putri nanya itu yang aku kepikiran terus adalah adanya relasi kuasa sih ya. Jadi waktu aku tadi ya friends with benefits tanpa aku ngerti apa arti friends with benefits itu, aku menyadari kayak oh karena dia cowok aku nggak berani nih ngomong ini gitu misalnya atau aku takut kehilangan orang ini gitu misalnya. Jadi aku rasa itu juga ada ya di beberapa kasus-kasus lain gitu aku juga sempat nemu sih di beberapa kasus-kasus lain. Jadi mungkin ada perasaan seperti itu juga sama tadi perasaan terperangkap itu yang tadi aku sebutkan gitu Kak. Oke. Ya, makasih Kak Iren. Dari sisi ekonomi tadi Kak Iren mencoba untuk apa namanya menjabarkan bagaimana kerentanan perempuan gitu. Nah, kalau dari sisi kesehatan nih Kak, kalau apakah Kak Iren pernah melihat atau pernah tahu gitu ya? Tadi kalau dari sisi Kak Iren memang berangkat dari pengalaman pribadi yang sampai mempengaruhi kesehatan pribadi Kak Iren gitu ya. Tapi dalam konteks orang muda secara umum nih Kak gitu ya, selain bisa bisa mengalami hal yang sama dengan Kak Iren, kira-kira dari sisi kesehatan budaya patriarki itu sendiri menurut Kak Iren tuh akan mempengaruhi apa saja sih Kak? Oke, thank you Kak Putri. Ya tadi mungkin kalau ada trauma itu ya jadi kesehatan mental ya. Tapi kalau secara dari landscape kesehatan ibu dan anak, mungkin kalau ada pernikahan dini gitu misalnya, tapi organ reproduksinya itu belum siap gitu kan, itu bisa menyebabkan penyakit pada ibunya gitu, bahkan sampai mortalitas maternal gitu ya, atau misalnya kematian ibunya karena ibunya terlalu muda, terus rahimnya belum siap gitu. Terus ketika misalnya ibunya juga tidak mengerti gimana sih harus mempersiapkan diri untuk kehamilan, gimana caranya untuk menjaga anak itu setelah lahir gitu, misalnya itu bisa menyebabkan stunting ya pasti. Jadi itu yang salah satu hal yang kita benar-benar dalami juga di Youth Health Hub Indonesia. Itu stunting nggak cuma stunting aja dan nutrisi gitu tapi juga stunting dan faktor resikonya seperti ketidaksetaraan gender itu gitu. Karena mungkin ibu-ibu itu kan ibu-ibu muda itu nggak tahu oh saya harus konsumsi tablet tambah darah misalnya atau vitamin atau suplemen besi gitu kan. Jadi anaknya nanti bisa jadi kekurangan zat besi dan kemudian stunting. Nah, makanya sekarang itu kan perlu screening hemoglobin untuk ibu-ibu muda terus dikasih suplemen. Sebenarnya itu salah satu proyek yang kita lagi mau lakukan nih di NTT gitu ya. Jadi doakan teman-teman gitu. Itu juga salah satu efeknya gitu sih. Itu sih yang mungkin kepikiran di aku sekarang, Kak. Ya, jadi dari akses kesehatan ternyata budaya patriarki ini juga sangat mempengaruhi, membuat kerentanan lebih juga ya bagi perempuan. Aku masuk ke kita lanjut ke para narasumber. Saya mau undang teman-teman peserta untuk boleh tuliskan pertanyaan di kolom chat gitu ya. Nanti tujukan ke siapa juga boleh langsung diberikan apa namanya keterangannya gitu. Misalnya untuk Kak Iren gitu, untuk Kak Putri atau untuk Kak Stefan. Nah, teman-teman boleh juga nih, aku pengen tanya sekarang teman-teman sendiri pernah nggak punya pengalaman gitu ya teman-teman peserta terkait dengan apa namanya dampak dari budaya patriarki itu dari sektor boleh pendidikan, boleh kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Boleh tuliskan di kolom chat.
Kalau teman-teman mau tulis, silahkan. Jadi pernah punya pengalaman gitu ya, diuntungkan dari adanya budaya patriarki ini gitu. Kalau dari Nabila dan Kak eh, Stefan, ada nggak karena budaya patriarki ini kemudian dalam konteks kesehatan, pendidikan, ekonomi gitu, kemudian berdampak gitu. Silakan kalau mau sharing Kak Putri dan juga Kak Stefan. Ya, mungkin boleh Kak Putri dulu nih. Boleh, boleh, silakan. Ya, terima kasih Kak Putri. Kalau dari aku kan karena fokus di perempuan ya, kita di Koalisi Perempuan Indonesia. Kita masih lihat affirmative action pun yang 30% di DPR pun masih belum terpenuhi gitu ya. Terus juga bagaimana kalau kita lihat dari kajian-kajian politik KPI gitu ya, dan banyak hal yang itu tuh perempuan masih kayak ruangnya yang belum mendapatkan seperti laki-laki gitu di ruang publik gitu ya. Nah, itu contoh kecilnya gitu affirmative action dan juga bagaimana perspektif partai politik untuk melibatkan perempuan juga itu sangat sangat krusial dan penting gitu ya. Tidak hanya mendekati pemilu gitu ya Kak, tapi bagaimana perempuan juga yang sebagai kader tuh sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, itu contoh. Terus juga dari mulai akses beberapa hal yang aku lihat perempuan itu nggak semuanya itu bisa dapat gitu. Kayak misalkan gini, masih ada norma sosial yang berbahaya seperti perempuan itu eh, karena emosional gitu ya, lebih banyak listrik makan perempuan itu emosional, jadi kurang layak untuk menjadi pemimpin. Padahal ketika kita bisa bersaing, kita punya kemampuan yang sama, dan perempuan pun bisa, maksudnya tuh setara dalam pengetahuan dan juga keterampilan, itu tidak menutup kemungkinan kok perempuan tuh bisa jadi pemimpin. Jadi memang Kak, perempuan itu masih banyak sekali tantangannya, terutama dalam aspek akses, kontrol, partisipasi masyarakat juga itu sangat masih jadi PR bagi kita semua. Gitu. Ya, ya. Jadi memang ternyata itu menjadi masih tantangan gitu ya. Kait budaya patriarki itu punya dampak yang lumayan signifikan juga gitu ya, terutama untuk perempuan. Nah, ini tadi kita bicara tentang dampak budaya patriarki dari sisi perempuan. Sebetulnya budaya patriarki itu punya dampak negatif juga nggak sih buat laki-laki? Coba aku mau undang Kak Stefan, boleh? Kalau misalkan kita lihat gitu ya, budaya patriarki sebenarnya pasti ada dampak buruknya juga gitu buat ke laki-laki itu sendiri. Karena kayak kita tuh buat cowok-cowok nih kayak merasa lebih kuat gitu kan. Padahal sebenarnya nggak benar-benar kuat gitu loh. Jadi perasaan lebih kuat ini jadi kayak iri hati, bukan iri hati ya, sombong gitu ya. Sombong terus nggak apa ya nggak kayaknya rasanya tuh nggak perlu minta bantuan orang lain deh. Padahal sebenarnya itu tuh kita kayak lagi ngebohongin diri sendiri gitu. Padahal ya diri kita butuh bantuan orang lain dan cara untuk minta bantuan dengan komunikasi tadi. Dan makanya budaya patriarki ini sebenarnya memiliki dampak buruk juga sih buat laki-laki itu sendiri gitu. Oke, Ya, jadi ternyata tetap punya dampak ya Kak. Jadi budaya patriarki sebetulnya juga tidak menguntungkan juga untuk laki-laki gitu ya. Jadi isu kesetaraan gender masih sangat relevan gitu untuk tetap digaungkan karena laki-laki maupun perempuan sebetulnya juga tidak terlalu diuntungkan atau malah sama sekali tidak diuntungkan dari budaya patriarki itu sendiri. Aku ingin ke Kak Iren lagi nih, Kak Iren. Kalau menurut Kak Iren nih, pandangan Kak Iren sendiri nih tentang kesetaraan gender di Indonesia. Kira-kira menurut Kak Iren nih dari tahun ke tahun gitu merasa ada kemajuan yang signifikan nggak sih Kak? Baik perubahan informasinya, baik perubahan kebijakannya gitu ya, atau perubahan aksesnya gitu ya untuk isu kesetaraan gender ini. Ya, thank you Kak Putri. Kalau aku sih merasa perkembangannya banyak ya, signifikan gitu. Dari kejadian waktu aku tadi yang personal experience, aku terjebak dalam FWB itu pertama kali aku merasakan betapa pentingnya ketidaksetaraan gender, sampai sekarang ada banyak undang-undang tentang anti kekerasan berbasis gender, terus juga tentang ASI, menyusui ya, atau cuti hamil juga. Jadi menurut aku itu aku senang banget sih ada peraturan seperti itu yang berarti pemerintah itu sangat peduli dengan isu ini dan dengan women leadership di
di sektor-sektor yang ada di Indonesia gitu ya. Mungkin ada banyak gap yang belum terselesaikan gitu, tapi setidaknya itu udah satu step menuju implementasi untuk kemajuan yang lebih berarti sih di bidang ini gitu. Terus juga untuk akses informasi gitu itu juga benar-benar udah mainstream banget dan nggak tabu lagi gitu loh buat perempuan-perempuan untuk speak up tentang ketidaksetaraan gender atau ketika mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan kayak catcalling atau misalnya gender based violence, mereka tidak takut lagi untuk bersuara bahkan di media sosial gitu, dan itu juga empower perempuan yang lain untuk ikut bersuara juga gitu ya. Bahkan ada beberapa kan ya kasus-kasus yang misalnya meledak itu karena testimoni dari Twitter gitu, misalnya dari X gitu kan. Jadi menurut aku itu jadi sangat empowering banget sih, membuat teman-teman itu jadi berani speak up gitu. Kalau soal akses terhadap pelayanan kesehatan itu sendiri kadang nggak, aku mungkin kurang tahu ya karena aku belum pernah experience that dan juga belum pernah riset tentang itu. Tapi sekarang kan setidaknya ada pos pertolongan pertama untuk gender based violence di MRT, di bus station juga, busway. Mungkin belum Transjakarta mungkin belum semuanya ya, tapi setidaknya udah ada beberapa gitu. Aku senang banget waktu itu aku lihat di MRT Bundaran HI kayak ada satu, aku sangat happy gitu loh. Terus mungkin belum di semua daerah juga gitu, tapi setidaknya udah first step dan bisa ditiru sama yang lainnya juga gitu. Ya mungkin masih ada banyak fasilitas kesehatan yang belum gender friendly ya. Terus juga sistem pelaporan terutama di kepolisian juga aku tahu masih banyak unbalanced perspektif terhadap misalnya kasus pemerkosaan atau kasus-kasus ya gender based violence, mungkin kadang-kadang masih victim blaming. Itu juga masih jadi gaps gitu ya. Aku banyak baca juga. Jadi ada kemajuan, masih ada gap juga, tapi aku rasa udah banyak pertumbuhan sih dari sejak titik aku mengenal ketidaksetaraan gender gitu. Ya, ya. Jadi kita tetap optimis ya. Sebetulnya kesetaraan gender itu bisa terwujud gitu ya, karena sebetulnya perubahannya juga cukup signifikan gitu. Kak Iren tinggal di Jakarta dan sangat merasakan gitu ya perubahan-perubahan, misalnya dalam konteks penyediaan layanan kesehatan gitu ya, kemudian penyediaan transportasi publik gitu, termasuk juga komitmen-komitmen, misalnya ada kasus kekerasan seksual di transportasi umum gitu. Sekarang mulai ada pelaporannya, mulai ada mekanisme pelaporannya, tindakannya. Kemudian juga sekarang orang juga mulai paham bahwa catcalling itu bagian dari kekerasan seksual gitu ya. Kalau dulu kan dianggap itu sesuatu bercanda atau kemudian sesuatu yang biasa gitu ya. Tapi sekarang mulai digaungkan, mulai dikanyakan gitu ya, bahwa catcalling bagian dari kekerasan seksual. Nah, aku pengen nyambung tadi ke Kak Iren lagi terkait dengan media sosial nih ya. Kita tahu bahwa kalau lihat Instagramnya Kak Iren atau lihat Instagramnya YHI gitu ya, itu kan aktif tuh di sosial media gitu. Dan YHI sebetulnya juga salah satu member COP gitu ya. Nah, aktif untuk menyuarakan opini dan pengalaman gitu di media sosial. Nah, kalau menurut Kak Iren nih, tadi bicara teknologi gitu, bagaimana sih sebetulnya teknologi ini dan melalui media sosial misalnya bisa mempengaruhi pandangan orang muda terhadap norma-norma sosial maupun budaya patriarki. Jadi mempengaruhi perubahan pengetahuan, termasuk mungkin juga harapan kita kalau orang sudah berubah pengetahuan maka dia akan berubah secara sikap perilaku gitu. Jadi kalau saya selalu bilang berpengetahuan tetapi juga harus berkesadaran gitu ya. Tapi kalau hanya levelnya baru sampai berpengetahuan saja ya nggak apa-apa gitu. Tapi harapan kita kan berpengetahuan dan berkesadaran gitu. Gimana menurut Kak Iren? Thank you, Kak Putri. Ya, sebenarnya makasih nih buat Kak Putri dan juga kakak-kakak COP karena telah mempertemukan kita dengan komunitas-komunitas yang lain ya. Itu salah satu power of social media juga kan, karena banyak yang terlihat gitu, visibility-nya increase through social media. Jadi semuanya tuh jadi accessible buat semua orang gitu. Jadi itu bisa menjadi platform pertemuan buat kita dan kita bisa berkolaborasi dan create something more impactful gitu. Itu salah satu dampak positifnya. Kayak kemarin kita dari COP itu bisa kerjasama dengan PKBI, terus ada juga beberapa organisasi lain tuh karena COP juga gitu. Jadi thank you banget nih buat COP gitu ya. Nah terus juga yang aku lihat dari social media aku juga
dan di HHI adalah sosial media itu memberikan kita kebebasan berekspresi, jadi kita bisa membicarakan hal-hal yang tabu gitu ya, tentu dengan tetap memperhatikan kesopanan dan juga etika dalam bermedia sosial, tapi kita bisa membawa topik-topik yang tabu, contohnya tentang HKSR gitu ya, atau misalnya menstruasi, kalau misalnya di beberapa tempat ada yang masih menganggap itu tabu gitu, terus tentang perilaku beresiko, bahkan itu sering suka banget aku kasih tahu ke anak-anak ya, hai, ayo kita suarakan gitu, yang misalnya tentang merokok, alkohol gitu misalnya, atau seks tanpa pengaman gitu ya, ya udah nih ngomong aja belak-belakan gitu, karena kalau nggak akan ada yang ngomongin gitu ya. Terus juga beberapa teman-teman aku sering bilang, Ran, kok kamu berani sih ngomong kayak gitu? Nah, kadang-kadang sebenarnya lebih ke aku merasa sendirian juga yang nggak tahu mau ngomong ke siapa gitu. Jadi ya udah aku share aja di channel aku gitu. Taunya banyak yang like gitu loh, banyak yang like. Nah, ketika orang lihat, ada satu orang yang like, terus yang lain like juga, yang lain like juga gitu loh. Jadi tercreate gitu conversationnya gitu ya. Mungkin misalnya kayak kemarin aku sempat merasa, aduh aku mau suka membanding-bandingkan diri sendiri gitu ya. Terus aku kayaknya aku stres banget, ya udah aku create a post gitu, taunya ingin saja tinggi banget gitu loh. Jadi aku juga yang lainnya empowered karena conversationnya created gitu, aku juga merasa empowered, aku merasa oh ada 100 orang lain yang save post aku, jadi aku kayak berarti ada 101 lah setidaknya orang yang stres dan cemas gitu kan, jadi kita sama-sama gitu loh. Jadi aku lihat social media itu create conversations and create communities, jadi orang-orang yang mungkin merasa sepi gitu ya, atau kayaknya aku sendirian itu nggak merasa sendirian lagi, dan jadi empowered untuk speak up, untuk bisa stand up for what they deserve sih menurut aku, berdiri untuk apa yang mereka pantas dapatkan ya. Kadang mereka nggak tahu aku pantas loh untuk mendapatkan closure terhadap apa yang aku alami sebelumnya, kayak aku dulu ya, kayaknya aku apa ya, kayaknya aku nggak berharga nih karena situasi FWB ini gitu, tapi kemudian aku upload video aku, terus ada beberapa komentar yang kayak semangat nih Ren, semangat. Nah, akhirnya aku, maksudnya ini how a social media actually really gives a big impact to my life juga ya. Akhirnya aku telusuri tuh bener-bener kayak trauma aku. Kenapa sih aku bisa jadi kayak dulu ya, misalnya kenapa aku suka main cowok misalnya, karena peristiwa itu. Oh, ternyata karena trauma gitu. Karena trauma dan uh, merasa helpless. Jadi itu salah satu cara untuk merasa lebih powerful gitu, lebih berdaya. Ternyata main cowok ini nggak bener gitu kan. Itu kan karena orang-orang empower me di sosial media juga. Jadi aku punya niat dan semangat untuk tilik lebih lanjut gitu. Waktu papa aku misalnya masih protektif tadi, itu juga karena banyak teman-teman di sosial media yang kayak, iya aku setuju banget Ren, aku juga ngalamin ini, aku juga ngalamin itu, jadi aku berani untuk terus memperjuangkan apa yang aku rasakan gitu loh. Ya mungkin sedihnya kayak kita sempat bahas sih kemarin di HI, apa kayak kurang peer support group ya di di Indonesia gitu. Mungkin di Jakarta udah ada beberapa nih untuk gender based violence victims. Di Jogja juga pasti banyak tuh, karena gerakannya di Jogja aku lihat kayak pesat banget ya. Tapi mungkin di beberapa daerah tuh belum banyak. Atau misalnya untuk hal kayak semacam alkohol misalnya, atau um, ya korban ya gender based violence, mental health, suicide issues itu mungkin belum banyak ya. Itu juga salah satu hal yang ya itu pengen bikin juga sih. Jadi maksudnya kita nggak sampai, karena kemarin temen aku cerita, ini ada beberapa orang yang merasa sepi, lonely loh. Jadi mereka sampai download app kayak Bumble, tapi bukan Bumble, aku lupa apa namanya gitu, untuk curhat sama strangers gitu loh, karena saking sepinya. Nah, coba Ren buat dong kayak peer-to-peer support group gitu kan, supaya mereka nggak perlu curhat sama stranger gitu loh. Jadi harapannya sih apa yang ada di social media itu bisa translated into offline settings juga gitu. Iya, iya. Jadi sosial media punya peranan kuat juga ya di era digital ini, dan sebetulnya memang sejak COVID-19 ini kan perubahan perilaku kita gitu ya, dari yang dulu mungkin digital itu bukan sesuatu yang utama, tapi sejak pandemi COVID kan kita kemudian semua beralih ke digital gitu ya. Jadi model-model pendekatan edukasi itu juga menggunakan sosial media. Makasih Iren untuk sharingnya. Nah, saya ingin ke Kak Putri dan juga Kak Stefan nih Kak. Kalau tadi Kak Iren sudah banyak menceritakan tentang bagaimana situasi terkait dengan apa namanya
budaya patriarki gitu ya, itu mempengaruhi banyak hal, termasuk juga bagaimana kekuatan sosial media di dalam melakukan perubahan pengetahuan. Nah, kalau dari Kak Putri dan juga Kak Stefan ini ada nggak sih keresahan gitu ya? Kalau Kak Putri misalnya keresahan Kak Putri di dalam konteks pencegahan KBGS dan pemberdayaan perempuan yang menurut Kak Putri itu kurang didengar oleh generasi sebelumnya. Jadi kayaknya aku udah bicara ini mati-matian, pakai data, pakai contoh kasus gitu ya. Tapi kenapa sih generasi-generasi sebelumku tuh meremehkan, nggak mau denger, dan menganggap itu menjadi sepele gitu. Ada nggak sih Kak keresahan yang Kak Putri alami selama uh, bergelut dengan isu ini? Ya, terima kasih Kak. Kalau dari kami itu melihat gitu ya bahwa orang-orang tua kan nggak semuanya itu bisa terbuka gitu ya Kak. Nah ada yang generasi-generasi yang itu tuh baby boomers misalkan, nah itu kan nggak semuanya melek mengenai kesetaraan gender gitu ya Kak. Nah aku melihat bagaimana cara pengalaman mereka hidup, pola pengasuhan mereka juga sebenarnya juga berkontribusi pada pandangan mereka gitu kan. Nah kalau kita lihat pernah dengar jokes-jokes kayak apa pengasuhan era VOC gitu kan ada yang pengasuhan era VOC gitu-gitu kayak di Instagram gitu ya Kak Putri ya. Nah jadi menurutku orang-orang dulu itu lebih banyak bagaimana menanamkan hal-hal yang itu bersifatnya itu penegasan dan beberapa hal yang kurang sebenarnya mereka dapatkan itu juga akhirnya tidak tersampaikan di masa-masa itu gitu ya Kak. Kemudian juga di sini yang paling penting adalah bagaimana teman-teman konservatif ini juga kita rangkul gitu kan. Nah jadi orang-orang konservatif itu nggak cuman tadi ya generasi baby boomers atau juga orang-orang tua, tapi ternyata di usia putri, usia remaja pun masih banyak loh kak yang merasa konservatif. Isu KBGS ini adalah isu yang kayak ya udahlah itu isu yang itu urusan pemerintah. Emang kamu mau menangani isu KBGS gitu ya? Nah kayak gitu. Kadang ada orang yang masih kayak menyepelekan ketika kita melakukan pendampingan tuh Kak. Ngapain sih gitu ya mendampingi korban kekerasan? Kenapa sih Put nggak dipertemukan aja korban dan juga pelaku? Hey, kata aku tuh gitu ya. Langsung di situ dijelasin gitu kenapa tidak boleh memediasi korban pelaku. Nah, itu baru bisa kita edukasi walaupun mereka masih kayak ngerasa ah itu mah kenapa sih kan biar cepat gitu. Kadang ada hal-hal yang eh, oh, berarti bukan salah dia aja, tapi ternyata dari beberapa hal yang dia tidak dapatkan informasi, peran-peran kita dalam mengedukasi pun juga belum sampai ke mereka gitu. Jadi ada beberapa hal yang menurutku bukan salah satu pihak, tapi ternyata banyak pihak yang bukan disalahkan ya, yang juga bertanggung jawab nih akan hal ini gitu ya, akan hal mengedukasi tentang ini. Itu sih paling tantangan paling besar Kak, konservatisme tabu dan menganggap bahwa isu ini adalah isu yang pekerjaannya orang-orang level tinggi dan pemerintahan gitu sih Kak. Oke, Kasih. ya makasih Kak. Jadi kita menjadi sangat resah gitu ya, karena bila jadi resah karena isu ini kok dianggap sebagai sesuatu yang kerjaannya bukan kerjaan kita gitu, tapi kerjaan em, level tinggi, kemudian juga apa namanya tabu ya untuk dibicarakan dan juga masih ada pandangan-pandangan konservatif gitu terhadap isu-isu tentang kesetaraan gender ini gitu. Kalau dari Kak Stefan nih. Kak Stefan, eh, ada nggak sih Kak keresahan Kak Stefan sendiri nih kalau kita ngomongin tentang isu HKSR ya, hak kesehatan seksual dan reproduksi, itu yang kurang didengar nih sama generasi sebelumnya. Kan tadi di awal saya sempat menanyakan tentang pengalaman teman-teman mendapatkan informasi HKSR, ternyata sebetulnya usianya tuh usia yang sudah pubertas gitu ya, dan kalau tadi dari teman-teman menjawab itu yang menjawab mama itu hanya satu gitu. Selebihnya dari teman-teman narasumber juga dari peer peer educate peer sebaya gitu atau kemudian dari kakaknya atau dari gurunya gitu ya. Nah, gimana nih? Ada kesan nggak? Kenapa sih kok sampai ngomongin kesehatan reproduksi aja orang tua kita tuh masih tabu atau masih enggan gitu membicarakan dengan anaknya gitu? Ya, aku juga sempat mikir hal tersebut Kak. Jadi kayak aku tuh berpikir kenapa ya orang-orang tuh masih punya stigma buruk sama kesehatan reproduksi, masih menganggap bahwa ngomongin hal kesehatan reproduksi adalah hal yang tabu gitu kan. Dari situ aku melihat gitu ya bahwa awal mulanya adalah informasi yang tidak
jelas gitu ya, informasi yang tidak dijelaskan secara sepenuhnya. Dan biasanya juga orang gitu kan menerima informasi atau memahami sebuah informasi itu sepotong-sepotong aja gitu, nggak coba recheck lagi, konfirmasi lagi, terutama ke ahlinya gitu kan, ke dokter. Hal-hal tersebut yang mengakibatkan adanya tabu terus juga stigma tadi gitu kan. Pada akhirnya di kalangan remaja sendiri masih banyak gitu ya remaja yang membenarkan hal yang biasa gitu. Jadi mereka menganggap bahwa pelecehan dan kekerasan seksual itu adalah sebuah bercandaan, karena itu adalah salah besar gitu ya. Nggak ada orang yang mau jadi korban gitu kan, dan nggak ada orang yang menginginkannya. Dan makanya misal salah contoh tuh kayak apa ya, budaya pembulian yang di dalamnya tuh termasuk kekerasan seksual juga, kayak alat kelaminnya tuh digesekkan ke benda-benda tertentu dan hal lainnya, padahal itu kan sebuah hal yang sangat miris gitu ya, harusnya itu adalah hal yang tidak ada lagi gitu di Indonesia itu sendiri. Dan mungkin aja salah satu dari sekitar dari situ ya ada remaja yang cuman diem aja, dia bingung harus bertindak kayak gimana, karena satu sisi dia paham gitu ya kalau misalkan hal tersebut adalah hal yang salah, tapi karena dia sendiri dia nggak berani buat menyuarakan itu. Nah makanya concern aku dan teman-teman yang lainnya juga seperti Kak Iren dan Kak Putri juga, aku yakin dan percaya kalau misalkan kita semua gitu ya selalu berusaha untuk memberikan informasi secara penuh, perspektif positif pada kesehatan reproduksi tadi. Dan itu juga nggak sebatas pada remajanya aja, tapi juga pada orang tuanya. Kita berikan pemahaman kalau misalkan memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada anak sedini mungkin adalah hal yang wajar, bahkan hal yang wajib untuk diberitahukan gitu kan, supaya nanti di dalam tumbuh kembangnya dia itu tidak menangkap informasi-informasi yang salah yang ada yang datang dari teman-temannya gitu kan. Karena kan nggak bisa dipungkiri juga kalau misal kita lihat di Jakarta gitu ya, banyak orang tua yang bekerja sedangkan anaknya ya tumbuh kembang dari luar gitu kan. Otomatis informasi yang mereka temukan dari luar itu uh, lebih mudah diterima gitu sama dia dibandingkan sama orang tuanya tadi. Dan sangat disayangkan juga kalau misalkan ternyata informasi yang diterima itu adalah hal yang salah. Dan akhirnya nggak ada informasi, nggak ada orang yang meluruskan pemahaman dia. Dan akhirnya ketika dia dewasa, dia terus terjebak pada pemahaman tersebut yang sebetulnya adalah hal yang salah tadi. Dan pada beberapa momen juga ketika aku diajak kolaborasi bareng ini ya, kejar mimpi Tangerang gitu ya. Meskipun aku udah PR-nya dari Jakarta Selatan, dari DKI, terus genre juga DKI, tapi ketika aku diajak kolaborasi, ya aku sangat mau karena mereka juga membahas tentang kesehatan reproduksi, khususnya pada anak-anak. Nah, di sana juga dalam pengedukasiannya, aku selalu balut dengan nyanyian. Jadi bukan hanya kayak dengerin materi, nunjuk ini itu dan lain-lain gitu kan, tapi ada nyanyian, terus juga pencegahan kekerasan seksual itu diinformasikan dengan nyanyian, yaitu biasanya tuh ada totelala, tolak, teriak, lari dan lapor. Terus juga ada lagu bagian boleh dan tidak boleh gitu kan. Dari genre Indonesia juga ada namanya celemek alat reproduksi di situ untuk fungsinya untuk mengedukasi secara kreatif gitu kan. Dan hal-hal seperti ini sebetulnya sangat bisa untuk kita lakukan. Tapi yang masih menjadi PR adalah keengganan tadi dan merasa bahwa takut untuk bisa menyuarakan hal yang sebenarnya sebuah hal yang benar gitu. Menyambung juga tadi yang Kak Iren bilang kalau misalnya ketika ada satu orang yang apa ya, memiliki pengetahuan yang benar gitu kan, perspektif positif pada kesehatan reproduksi, tapi di sekelilingnya itu teman-teman yang masih salah gitu kan, masih memiliki perspektif yang negatif, otomatis orang yang tadi punya perspektif positif ini dia mengurungkan niatnya untuk bersuara karena dia takut, dia juga cemas untuk disalahkan gitu ya. Makanya penting banget untuk kita bisa membuat kayak ruang aman gitu ya, ruang publik yang aman khususnya buat remaja untuk bisa menyuarakan hal-hal yang mereka ingin suarakan tadi, paling tidak untuk mereka cerita gitu ya, curhat. Dengan begitu kan kita bisa secara lebih jelas gitu ya merangkul teman-teman yang mungkin ingin apa ya, memperbaiki dirinya gitu ya, memperbaiki dirinya dari hari ke hari, dan kita tidak mendiskriminasi siapapun orang yang ingin punya kesempatan kedua gitu dalam hidupnya, seperti itu kan. Oke, terima kasih Kak Stefan. Ini panjang termasuk juga apa yang sudah dilakukan oleh Kak Stefan selama menjadi duta genre gitu ya. Nah, kita akan ke sesi tanya jawab nih Kak Stefan, Kak Iren dan juga Kak
Saya akan mulai dulu dari Kak Ferian. Ini ada pertanyaan dari Kak Ferian. Selamat sore, saya Ferian dari SDGs Youth Hub. Selama ini, apa challenge terbesar teman-teman dalam menyuarakan isu tentang orang muda dan bagaimana cara mengatasinya? Siapa dulu? Silakan. Dari siapa yang udah siap, Kak? Boleh dari aku dulu, Kak. Oh, boleh. Silakan, Kak Stefan. Dari aku sendiri, tantangan terbesar itu adalah tentang stigma, khususnya pada laki-laki. Nah, contoh kalau kita ngomongin soal menstruasi gitu ya, masih banyak teman-teman laki-laki tuh yang enggan untuk membantu teman-teman yang sedang menstruasi gitu kan. Ya, aku ya pertama kan nggak pernah merasakan gimana rasanya menstruasi gitu kan. Tapi dari teman aku cerita, dari aku melihat perilaku mereka ketika saat menstruasi, itu pasti sebuah momen yang tidak menyenangkan gitu bagi dirinya. Dan fungsi laki-laki itu justru harusnya bisa membantu dan mengerti gitu. Bukan berarti laki-laki ketika ada teman-teman yang lagi menstruasi terus ternyata ada darah gitu yang bercak gitu di roknya atau celananya, kita malah mengejeknya, malah membulinya. Justru kita harus bisa melindungi dia dari ejekan-ejekan orang lain gitu. Semisal contoh, kayak kita memberikan jaket untuk menutupi noda darahnya, terus kita ajak teman kita yang perempuan untuk bantu nemenin dia gitu kan. Entah ke puskesmas yang, karena di puskesmas juga aku lihat gitu ya di beberapa sekolah, dan aku rasa juga udah banyak sekolah sih Kak yang menyediakan tadi itu ya aduh aku agak lupa lagi namanya. Pembalut. Nah, iya itu dia namanya pembalut. Nah, itu dia. Khususnya sebenarnya nggak cuma di UKS, juga di SMA aku sendiri, bahkan di musolahnya gitu ya, di bagian wanita itu ada kotak khusus buat wanita yang isinya tuh ada pembalut, terus ada tisu dan lain-lain gitu yang bisa digunakan oleh semua remaja siswi gitu ya di sekolah aku tersebut. Dan hal-hal seperti inilah yang membuat adanya diskriminasi gitu ya. Awal mula ada diskriminasi itu adalah prasangka buruk terhadap orang lain. Nah, makanya stigma-stigma bahwa laki-laki itu tidak harus membantu ketika perempuan mengalami menstruasi, ketika perempuan melahirkan, mengandung, itu adalah hal yang salah gitu ya. Justru peran laki-laki ketika kita sudah berkeluarga gitu ya, peran laki-laki untuk menemani istri kita ketika lagi melahirkan, mengandung, itu adalah momen-momen yang sangat penting gitu ya. Karena itu ya ingin memunculkan bahwa sebenarnya kita sebagai laki-laki itu sangat perhatian, sangat ada gitu, udah pasang badan lah istilahnya gitu di samping istri kita nanti, seperti itu Kak. Makasih Kak Stefan. Silakan dari Kak Putri dan nanti dilanjut Kak Iren. Silakan. Kira-kira apa sih challenge terbesar gitu ya menyuarakan isu-isu ini? Ya, terima kasih Kak Putri. Aku balik lagi ke yang tadi ya, kelompok-kelompok konservatif tuh ya, konservatisme mereka juga kita hadirkan. Maksudnya mereka yang tidak terlalu pro dengan isu kesetaraan gender. Mungkin beberapa Ananda mungkin udah ngerti nih, kayaknya tahu nih yang mana aja kelompoknya. Nah, itu boleh banget kita libatkan Kak. Karena di KPI sendiri pun kita punya agenda-agenda seperti temu jejaring dengan kelompok-kelompok organisasi. Terus juga kita punya kampanye, terus juga kita punya diskusi rutin yang mana memang kita di beberapa kesempatan itu mengajak kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok konservatif juga untuk ikut bergabung. Jadi biar apa? Biar mereka pun merasakan gitu ya, bisa berdialog. Karena kalau terus kita menutup akses dialog mengenai kesetaraan gender, kayaknya mereka sampai kapanpun akan terus konservatif gitu ya. Nah, jadi bagaimana ini penting bagi mereka, yaitu dengan cara melibatkan mereka dalam isu-isu kita gitu. Gitu, Kak. Oke, makasih Kak Putri. Silakan Kak Iren. Oke, thank you Kak Putri. Kalau dari uraian jawaban Kak Nabila dan Kak Stefan itu udah menjawab banget ya, betul banget, kayak stigma kita kadang-kadang merasa feel left out kalau kita melakukan hal yang benar gitu, padahal terus juga ada beberapa kelompok konservatif. Tapi tadi kalau Kak Ferin nanya secara organizational, apa tantangan kita itu mungkin lebih ke dana ya, kalau apa tidak dipungkiri dana dan juga posisi sebagai pemuda itu sendiri, kayak mungkin ada beberapa yang merasa oh masih muda gitu, apa sih selling pointnya gitu kan, atau em, kayaknya mungkin belum terpercaya gitu. Tapi puji Tuhannya kalau di Youth Health Hub itu kan banyak yang profesional ya, kayak udah dokter, terus juga udah farmasis. Jadi kita bisa selling pointnya tuh di situ gitu. Tapi kalau soal dana kan ya memang kita struggle banget ya. Kayak tadi kita meeting tadi pagi masih pakai
Google Meet gratisan gitu, padahal meetingnya sama global organization, jadi kayak agak malu gitu kan. Cuman ya udah tetap 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 teruskan aja gitu kan, tetap teruskan aja, yang penting semangat. Dan juga kadang kita juga apa, sulit untuk engage stakeholder yang mungkin udah lebih besar, terus kayak organisasi-organisasi yang udah punya legal standing kan, itu jadi lebih mudah juga kan untuk project-project mereka gitu. Em, apa jadi kadang kita sulit bersaing dengan itu, tapi menurut aku justru the power of young people tuh ada di sini gitu, dimana kita tuh sangat semangat dan agile, alias kita semangat dan mau mencoba banyak hal baru, mau belajar banyak hal baru. Jadi ada tantangan apapun tuh kita hadapi bersama, dan yang penting kita semangat aja sih ngadepinnya. Jadi ada banyak hal-hal yang dalam 6 bulan 7 bulan ini Youth Health Hub itu bisa capai, dan itu menurut aku kayak impossible dan keren juga gitu. Makasih dari Kak Iren. Jadi sebenarnya tantangannya tuh hampir sama gitu ya. Tapi Kak Iren tadi menambahkan terkait dengan misalnya dukungan pendanaan ya untuk memperkuat kerja dari teman-teman semua gitu ya, untuk menjangkau orang muda lebih banyak. Nah, ini ada pertanyaan untuk Kak Nabila. Apakah mengangkat isu gender merupakan tindakan feminisme, Kak? Kalau menurut Kak Nabila gimana? Ini dari Kak Kayu Putri Cakayang. Baik, terima kasih Kak Putri, Kak Kayu. Pertanyaannya ini menarik sekali ya. Jadi memang ketika Putri belajar mengenai kesetaraan gender di KPI gitu ya, beberapa tahun ini memang itu masuk ya Kak. Karena feminisme ini kan tidak hanya paham, tapi ternyata gerakan yang kalau kita lihat dari mulai feminis liberal yang baru masuk tuh, waktu itu kita isu-isukan tentang isu politik, bagaimana perempuan juga bisa meraih, merebut kursi-kursi politik di Eropa sana. Nah, jadi memang ini masuk ke dalam isu kesetaraan gender itu masuk ke dalam gerakan-gerakan feminisme. Terus juga banyak ya kalau misalnya kita lihat feminisme itu Kak, jadi bisa kita lihat golongannya pun ada 8, dan yang paling terkenal tuh Simone de Beauvoir ya. Jadi itu juga feminis eksistensialis yang itu sangat terkenal karyanya di Second Sex, dan juga itu bagaimana perempuan itu bisa menjadi perempuan karena pada saat itu rumornya perempuan itu seperti lian, bahkan bukan perempuan Kak. Lian tuh berarti kan makhluk lain gitu. Nah, itu juga diperjuangkan oleh Simone de Beauvoir. Jadi memang kesetaraan gender ini masuk ke dalam feminisme. Seperti itu, mungkin ada tambahan, silakan Kak. Ya, makasih Kak Putri. Oke, sekarang untuk Kak Stefan nih, apa saran Kak Stefan untuk mendukung anak muda yang ingin berkontribusi pada perjuangan kesetaraan gender? Ini dari sisi laki-laki ya yang ditanya ya, dari Kak Adelia Fionesia. Silakan Kak Stefan. Oke, dari aku sendiri yang pastinya pertama kita harus bisa berkomitmen untuk memberikan ruang aman dan nyaman untuk sekitar kita gitu ya. Khususnya pada laki-laki, untuk dari laki-laki untuk perempuan itu sendiri. Jadi dari ruang aman dan nyaman ini memunculkan sebuah apa ya, kerelaan untuk orang bisa bercerita tanpa takut dihakimi, takut didiskriminasi, dan semua hal-hal yang dia utarakan gitu ya. Kita bisa apa ya, membuat dia jadi nggak ngerasa tuh nggak sendirian. Dan sebetulnya poin itu adalah poin yang paling penting kalau menurut aku sendiri, Kak. Karena lagi-lagi kalau misalkan kita ngerasa sendirian, maka rasa percaya diri kita akan turun, bahkan tidak ada. Dan dari situ aja itu bisa munculkan jadi adanya keengganan untuk menyuarakan isu-isu yang sebetulnya sangat penting gitu ya untuk kita gitu, Kak. Jadi lebih ke menyediakan berkomitmen untuk menyediakan ruang aman dan nyaman untuk bercerita. Dan ketika kita juga punya atau mendapatkan teman kita yang mau bercerita kepada kita, itu kita harus bisa memposisikan diri sebagai orang yang apa ya, istilahnya itu merangkul gitu ya, memposisikan diri kita seperti orang tersebut. Jadi orang tersebut juga ngerasa bahwa kita didengarkan, kita ditemenin, kita dibantu. Dan sebetulnya kalau dari sektor-sektor lain juga sebenarnya makin ke sini tuh aku sangat bersyukur karena makin banyak bantuan. Salah satunya tadi yang Kak Iren bilang gitu ya, ada pos pengaduan, baik di transportasi, di beberapa RPTRA di Jakarta juga sudah ada gitu ya, ataupun di tingkat kecamatan itu ada juga. Terus juga di DKI sendiri di dinas PPAPP gitu ya, itu punya PUSPA, Pusat Pelayanan Keluarga. Lalu di tingkat nasional sendiri ada layanan SAPA gitu dengan call center 129. Dan sebetulnya hal-hal tersebut mungkin belum terinformasikan dengan jelas gitu kepada masyarakat. Jadi langkah solusinya adalah
kita bisa memberikan ruang aman dan nyaman dulu untuk sekitar agar nanti kita bisa sama-sama merangkul semuanya tanpa ada diskriminasi di dalamnya. Ya, ya. Makasih Kak Stefan. Jadi memang kalau kita bicara kontribusi, sebetulnya laki-laki dan perempuan itu berkontribusi, sama-sama berkontribusi di dalam konteks mewujudkan kesetaraan gender gitu ya. Biar kemudian malah justru tidak menimbulkan budaya patriarki versi 2 gitu ya. Kalau misalnya ada persaingan gitu. Nah, ini ada 2 pertanyaan terakhir, satu pertanyaan. Di Kak Arya, saya mungkin mau tanyakan ke Kak Iren aja ya. Hai Kak, sebelumnya terima kasih atas sharing-sharingnya. Aku izin bertanya, ingin tahu pandangan kakak-kakak narasumber. Belakangan ini marak terjadi penyuaraan isu-isu kesetaraan dalam hal HKSR. Sejauh mana definisi makna setara dalam memperjuangkan isu-isu HKSR menurut kakak-kakak? Silakan Kak Iren. Waduh, pertanyaannya susah ya, sejauh mana definisi setara gitu ya. Setara, jadi Kalau cara kesetaraan gitu definisinya gimana sih setara ini gitu? Silakan Kak. Thank you, Kak. Kalau menurutku ya, mungkin nanti bisa ditambah sama Kak Nabila sama Kak Stefan juga, tapi yang aku selalu pakai untuk indikator itu adalah hak kita sebagai manusia aja sih sebenarnya. Jadi misalnya setiap manusia butuh pendidikan ya, kenapa cowok boleh, cewek nggak boleh, misalnya gitu. Itu simpelnya gitu kan. Terus semua manusia bisa bekerja untuk menghasilkan pendapatannya sendiri, semua manusia boleh memilih untuk nikah nggak nikah, itu berarti ya semuanya juga berhak memilih gitu. Dan menurut saya semua individu itu berhak untuk memilih sih sebenarnya ya, karena mungkin aku lahir dari background keluarga yang cukup strict, jadi aku nggak diperbolehkan untuk memilih dulu. Jadi prinsip bahwa semua orang berhak untuk memilih itu sangat kuat di aku sih. Termasuk juga memilih bagaimana caranya mengidentifikasi diri, terus juga apa, how to use their body, and then juga mau ke layanan kesehatan yang mana, bagaimana cara memproses trauma masa lalu. Aku rasa itu pilihan-pilihan yang harusnya diserahkan kepada diri kita sendiri. Jadi ketika semua orang tanpa memandang gender itu bisa punya pilihan itu, aku rasa itu sih definisi setara gitu. Oke, makasih Kak Iren. Jadi balik lagi ke prinsip dasar hak asasi manusia ya Kak ya, kalau kita bicara setara ya. Dari Kak Putri dan Kak Stefan mau ada menambahkan atau cukup? Oke, cukup. Ya, nah ini ingin tanya sih sebelum kita masuk ke sesi yang paling akhir gitu ya. Sebenarnya mimpi besar dari teman-teman narasumber itu apa? Terkait kalau Kak Nabila terkait dengan isu kesetaraan gitu ya, kemudian Kak Stefan terkait HKSR, kemudian Kak Iren terkait dengan isu keduanya, kesetaraan gender dan juga HKSR. Mimpi besar kalian tuh apa sih? Siapa dulu? Ya, Silakan. boleh Oke, dari Kak aku dulu. Stefan, yuk, boleh. Ya, mimpi besar aku adalah ketika semua masyarakat tuh mendapatkan informasi secara jelas dan penuh gitu ya, tanpa dipotong-potong. Karena menurut aku sendiri dari hal tersebut itu bisa menjadi apa ya, pondasi gitu ya, menjadi pondasi bahwa tidak ada lagi stigma, tidak ada lagi tabu gitu ya, terutama ngomongin soal kesehatan reproduksi tadi. Seperti yang tadi sudah aku sebutkan juga, kalau misalkan ya kita harus tahu gitu ya tentang hal ini itu sedari dini mungkin, karena itu merupakan bagian tubuh kita. Kita tak kita apa cara atau salah satu metode merawat diri yang apa ya sering kita temui adalah cuci tangan, gosok gigi. Tapi kita nggak apa ya jarang banget itu yang ngebahas soal bagaimana caranya mencuci alat reproduksi dengan baik dan benar, gimana cara menjaganya supaya tidak ada bakteri dan lain-lain dan tidak ada penyakit yang menjangkit gitu kan. Hal-hal tersebut kayak yang menjadi apa ya, keresahan aku, dan aku sangat apa ya bermimpi gitu ya, sangat mengharapkan gitu ya bahwa semua orang gitu ya di dunia ini memiliki pengetahuan yang positif ya, perspektif positif pada kesehatan reproduksi tadi, dan tahu dan juga sadar gitu ya tadi yang seperti yang Kak Putri bilang gitu ya, dan juga bisa bertanggung jawab. Itu sih Kak poinnya. Ya, makasih Kak Stefan. Mimpinya besar sekali ya, menjadi orang muda yang bertanggung jawab dan juga terpenuhi hak-haknya. Oke, silakan Kak Putri.
Ya Kak, kalau dari Putri sendiri gitu ya, kami sangat ingin seperti slogannya KPI untuk keadilan dan demokrasi yang pastinya adalah kita pengen perempuan-perempuan itu gitu ya, masyarakat juga punya kebebasan sih untuk menentukan apa, menentukan nasib mereka sendiri, berebut haknya tanpa takut diskriminasi dan juga kekerasan. Itu sih Kak yang paling penting. Kayaknya kalau orang udah ngerasa aman, gak ada diskriminasi, gak ada kekerasan itu bisa semua tuh dapetin deh. Setara Ya. itu Kesetaraan gender itu bukan lagi perjuangan, Kak, tapi kenyataan. Oke, berarti mewujudkan gitu ya, mewujudkan tentang kesetaraan gender dan memastikan bahwa semua orang itu punya akses yang sama. Oke, Kak Iren silakan mimpi besarnya apa nih Kak? Baik dengan YHHI maupun mimpi terbesarnya Kak Iren. Oke, kalau dari aku, mimpiku sebenarnya kayak balik lagi ke yang tadi aku bilang, aku pengen semua orang punya hak untuk memilih, dan aku pengen anak muda itu dilibatkan dalam setiap pembuatan keputusan gitu. Um, aku harap anak muda itu bisa memilih karena anak muda yang mengadvokasikan hal tersebut gitu. Jadi mungkin berkaca dari pengalaman aku dulu, aku nggak bisa memilih, terus aku juga nggak dilibatkan dalam uh, apa improvement of the system gitu kan. Tapi aku yang mengalaminya sendiri kan lucu ya gitu. Jadi aku yang mengalami, tapi aku nggak bisa milih, tapi aku juga nggak dilibatkan gitu kan. Jadi agak aneh gitu. Nah, aku berharapnya aku yang mengalami, tapi aku juga bisa berkontribusi untuk membuat menjadi lebih baik, dan aku juga bisa memberikan pendapatku dan bisa dianggap dan bisa memilih dalam sistem itu gitu sih. Oke, jadi bagaimana orang muda dilibatkan secara penuh ya? Kalau tadi Kak Iren menyampaikan bahwa padahal itu bicara tentang aku, tapi kenapa aku nggak dikasih ruang untuk milih, untuk mengambil keputusan itu ya? Nah, terakhir teman-teman, pengen denger nih closing statement dari teman-teman semua, ya. Silahkan dari siapa dulu untuk orang muda di Indonesia. Siapa yang akan memberikan closing statement dulu? Ya boleh Boleh. dari aku dulu, Kak. Silahkan Kak Stefan. Teman-teman, kita perlu menyadari bahwa masih banyak orang yang belum terinformasi secara jelas. Masih banyak orang yang masih menganggap bahwa kesehatan reproduksi adalah hal yang tabu. Masih banyak orang yang memiliki stigma buruk, khususnya ketika perempuan itu mengalami menstruasi gitu. Dan di sini kita sama-sama bisa berkomitmen untuk membuat dunia lebih baik, dalam artian dengan cara menginformasikan secara jelas, memiliki perspektif positif tentunya tentang kesehatan reproduksi tadi. Karena nggak bisa dipungkiri juga bahwa hak KSR merupakan bagian dari hak manusia. Makanya kalau misalkan kita menyalahi hak KSR tadi, artinya kita juga menyalahi hak manusia tadi. Dan penting banget untuk bisa berkolaborasi ataupun membentuk ruang secara masif. Karena kalau misalnya kita sendirian gitu ya, mungkin dampaknya kurang terlihat, tapi ketika kita bersama itu akan menjadi hal yang luar biasa. Itulah dari aku. Oke, terima kasih Kak Stefan. Silakan Kak Iren. Ya, kalau dari aku selalu pengen berpesan ini buat teman-teman semua, terlepas dari apapun itu isu yang teman-teman perjuangkan, menurut aku itu terhubung antara satu dengan yang lainnya gitu. Makanya ya itu ada 4 pilar, karena kita mau agar kesehatan itu terarus utamakan di berbagai sektor. Dan that's why kolaborasi itu penting antara individual gitu. Tapi gimana sih caranya kita memaksimalkan kapasitas diri kita untuk menjadi advokat di bidang kita masing-masing? Menurut aku itu kembali lagi ke gimana cara kita memetakan our own strengths and weaknesses ya. Jadi di mana sih letak kekuatan dan kelemahan kita gitu, supaya kita bisa berkolaborasi dengan yang lain untuk improving our weaknesses, tapi juga memaksimalkan potensi diri kita untuk using our strengths untuk menciptakan dampak yang berarti gitu. Dan aku berharap teman-teman nggak membanding-bandingkan diri teman-teman juga dengan yang lain, kayak oh kayaknya mereka udah advokasinya udah sampai Z, aku masih sampai A gitu ya, nggak apa-apa gitu loh. Di situ tempat kita bisa berkolaborasi, dan dimana kita tuh bisa terus bertumbuh gitu. Dan jangan lupa
teman-teman kalau teman-teman mau untuk menciptakan satu dunia yang indah atau yang tadi kan ada Kak Nabila, Kak Stephen, aku harapkan itu teman-teman jangan lupa harus menyayangi diri teman-teman sendiri baru teman-teman bisa menyayangi yang lainnya gitu. Ya, poin penting nih yang terakhir, harus cinta atau self love dulu ya, baru bisa mencintai atau apa menyayangi orang lain. Makasih Kak Iren. Terakhir Kak Nabila, silakan. Ya, tadi menyambung melengkapi saja ya Kak. Kalau dari Putri, mungkin teman-teman jangan ngerasa insecure. Hargailah kemenangan-kemenangan kecil, isu-isu yang teman-teman perjuangkan, dan teman-teman juga meyakini apa yang teman-teman sedang perjuangkan. Mungkin itu sih, keyakinan dan juga menghargai hal-hal kecil yang teman-teman lakukan juga itu penting. Itu aja Kak. Terima kasih. Makasih Kak Nabila, Kak Iren, dan juga Kak Stefan. Kayaknya aku nggak perlu merangkum ya, kayaknya udah dirangkum sendiri oleh teman-teman. Ya, terima kasih untuk para narasumber yang sudah berkenan untuk berbagi praktek baik terkait isu-isu orang muda yang sedang diperjuangkan gitu ya. Nah, memang beberapa hal yang tadi saya catat gitu dari tiga narasumber ini, kalau dari Kak Iren sendiri sih bicara tentang kesetaraan gender itu akan terus terwujud karena sebetulnya hari ini perubahannya tuh signifikan gitu ya. Jadi kita harus yakin soal perubahan itu gitu. Kemudian dari Kak Putri Nabila, memang isu kesetaraan gender memang masih dianggap tabu dibicarakan, bahkan dianggap isu level atas gitu ya oleh generasi sebelumnya. Jadi memang susah dilakukan perubahan, tapi kita harus terus coba untuk melakukan perubahan itu. Nah, dari Kak Stefan, ini nih, budaya patriarki memang tidak menguntungkan loh untuk laki-laki, sehingga lebih tepat mendukung kesetaraan gender karena membongkar tabu budaya patriarki dalam pemenuhan hak KSR itu menjadi hal yang penting untuk membuat dunia lebih baik gitu, menjadi setara, kemudian pemenuhan haknya juga terpenuhi gitu. Nah, semoga diskusi hari ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman muda semua. Akhir kata, selamat merayakan Hari Remaja Internasional untuk teman-teman semua. Dan saya mengutip quote dari Jack Ma, weh. Bantu orang muda, bantu orang kecil. Karena orang kecil akan besar, orang muda akan memiliki benih yang Anda taburkan di pikiran mereka. Dan ketika mereka tumbuh, mereka akan mengubah dunia. Jadi, ya, dari anak-anak muda ini kita akan sama-sama merubah dunia, melakukan perubahan-perubahan yang signifikan gitu ya. Dan kita percaya bahwa perubahan itu gitu ya akan pasti terwujud gitu. Walaupun lambat maupun cepat, tapi perubahan itu pasti. Mohon maaf untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk para narasumber jika selama proses diskusi ada hal yang nggak berkenan. Selamat sore semuanya. Sore, terima kasih Kak Putri dan terima Selamat kasih sore. Terima teman-teman. kasih. Terima Sukses kasih. ya semuanya ya. Sehat-sehat.